Pagi semuanya. Baik. Salam kenal, saya Andreas dari iGrow. Aktivitas sehari-hari banyak di iGrow, walaupun perusahaannya nggak hanya di sana. Kita bareng-bareng sama teman-teman bikin coworking space di Depok, ada namanya Kode Margonda. Itu salah satu pusat komunitas kreatif di Depok. Orang-orang kalau misalnya bikin acara tuh di sana. Kemudian kita punya inkubator bisnis juga, jadi kita invest ke sebuah startup 500 sampai 1 miliar untuk bisa di rise ya. Dari mulai ide sampai akhirnya dia bisa mature. Ada 4 startup yang saat ini sudah jadi portofolio kita dan masih terus berjalan. Kita juga ada software house, semuanya di Depok karena mayoritas anaknya berasal dari kampus di Depok. Jadi saya sendiri memulai dunia entrepreneurship itu pada waktu saya masih berkuliah di Depok. Saya masuk di Fakultas Ilmu Komputer UI, kemudian semester 6 bikin perusahaan bareng sama teman-teman. Sebenarnya bikin perusahaan itu sejak tahun kedua di kampus. Jadi kerjaan saya setiap weekend tuh bukannya pacaran, bukannya hangout, tapi saya nginep di kosan teman-teman untuk bikin game, bikin software. Kemudian akhirnya kita lama-kelamaan bisa bikin produk. Dari produk tersebut kita akhirnya bikin bisnis. Baru di semester ke-6 kita menginkorporasi bisnis kita sampai berlanjut sampai saat ini. Berarti pengalaman sudah hampir 10 tahun berada di dunia entrepreneurship ini. Pertama kali belajar tentang dunia startup, terutama startup digital, itu pada waktu itu di sebuah inkubator bernama Founder Institute. Mungkin ada yang kenal juga Founder Institute. Itu salah satu inkubator yang pertama kali muncul di Indonesia dari Silicon Valley. Dia buka banyak cabang di berbagai macam kota. Saya waktu itu ikut di tahun 2012 ya betul. Itu peserta paling muda di sana. Karena yang lainnya tuh manajer, direktur. Di situ saya akan terpapar tentang dunia startup digital. Makin lama makin suka dengan dunia ini. Karena ternyata dunia ini punya potensi yang luar biasa besar. Ketika kita bisa bikin produk, kita mampu untuk bisa menciptakan manfaat yang luar biasa luas kepada masyarakat dengan kekuatan teknologi itu. Dan apalagi startup itu kan salah satu ciri dia kenapa disebut startup itu adalah karena pertumbuhannya, karena kecepatan pertumbuhannya. Kalau misalnya kecepatan pertumbuhannya itu biasa-biasa aja, dia nggak pantas disebut sebagai sebuah startup. Dia pantasnya disebut sebagai UKM. Bukan berarti kita menegasikan peran penting UKM di negeri ini, tapi memang beda karakteristiknya. Kalau startup memang dia didesain untuk terus-menerus bertumbuh dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Istilahnya kalau misalnya agama di startup itu adalah pertumbuhan, growth. Kalau misalnya nggak bertumbuh, berarti ada yang salah dengan foundernya, ada yang salah dengan bisnis modelnya, ada yang salah dengan cara dia membesarkan startupnya. Kalau misalnya kita bicara dengan para founder-founder startup, terutama startup digital, itu pasti mereka sangat gila dengan founder, sangat gila dengan growth maksudnya. Jadi mereka cari berbagai macam cara untuk bisa menciptakan growth yang sangat tinggi. Makanya kalau teman-teman dengar istilah growth hacking, nah itu kan adalah sebuah teknik yang terus-menerus diperbarui. Jadi growth hacking itu dari masa ke masa itu berbeda-beda. Kalau dulu mungkin teman-teman pernah waktu generasi awal BlackBerry dan iPhone, ada kan kalau kirim pesan dikirim dari BlackBerry-ku atau dikirim dari iPhone-ku. Itu adalah salah satu teknik growth hacking yang bekerja pada waktu itu. Tapi belum tentu bekerja pada waktu sekarang. Dulu Airbnb bikin script yang mampu untuk bisa memposting otomatis langsung postingan-postingan listing apartemen dan kamar yang diposting di Airbnb langsung masuk ke tracklist. Dulu bekerja, dia bisa punya pertumbuhan sangat cepat untuk bisa membuat orang akhirnya masuk ke Airbnb dan ngelihat listing kamar-kamar dan apartemen di sana. Tapi belum tentu sekarang bekerja. Dulu Apple bikin stiker yang nanti dimasukkan di setiap kardus-kardus boxnya, kemudian ditempel oleh orang-orang di mobil. Dulu bekerja, tapi belum tentu sekarang akhirnya bisa bekerja. Banyak sekali cara-cara yang akhirnya sekarang ini makin lama makin ditemukan untuk bisa membuat pertumbuhan startup itu akhirnya besar. Nah, jadi itu kunci utama dari startup, pertumbuhan. Harus ketemu dengan cara-cara baru yang akhirnya bisa bertumbuh. Nah, kenapa startup saat ini identik dengan teknologi? Ya karena teknologi saat ini yang jadi tools powerful untuk bisa menciptakan pertumbuhan. Kalau suatu saat nanti bukannya website, bukannya aplikasi mobile, bukannya sosial media yang jadi tools untuk bertumbuh, mungkin nanti kita akan melihat startup itu identik dengan tools powerful yang lain. Kita lihat mungkin nanti suatu saat nanti pakai machine learning, suatu saat nanti mungkin pakai big data, suatu saat nanti pakai apapun IoT yang nanti akan tumbuh berkembang di masa yang akan datang. Maka mindset startup ini juga harus bisa bergeser supaya pertumbuhannya itu akhirnya bisa terus-menerus terjadi. Nah, tapi bukan tentang topik itu yang ingin saya bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang saya bicarakan kali ini adalah tentang pitching, presentasi. Kenapa presentasi itu penting? Karena presentasi itu bukan cuma untuk membantu teman-teman ketemu investor dan membuat investor tertarik kepada startup teman-teman. Pitching itu adalah kemampuan yang wajib dimiliki bahkan oleh seorang CEO. Karena pitching itu bermanfaat untuk merekrut co-founder. Kalau misalnya teman-teman nih bikin startup, bikin usaha rintisan, teman-teman nggak akan bisa nge-hire orang dengan menawarkan materi, dengan menawarkan fasilitas. Siapa kita nggak mampu menggaji mereka sebesar para unicorn menggaji mereka.
Siapa kita, kalau misalnya kita nggak punya kantor mentereng Google misalnya, maka yang bisa kita jual kepada mereka adalah kemampuan kita menjual ide, mimpi kita, visi kita, mengejawantahkan mimpi kita yang ingin kita besarkan dengan startup kita kepada mereka, supaya mereka kita terkomunikasikan dengan baik dan mereka tertarik untuk membersamai dengan diri kita. Biasanya tuh talent-talent terbaik itu bisa akhirnya kepicut untuk bisa ikut bersama dengan kita, jadi co-founder atau jadi karyawan di startup kita. Itu nggak jauh-jauh dari pertama, visinya itu menginspirasi. Atau yang kedua, track record orang yang ngajaknya itu memang benar-benar tinggi. Nggak mungkin kalau misalnya kita nggak berkualitas, kita bisa ngajak orang yang berkualitas. Orang-orang berkualitas yang level A itu cuma mau biasanya bekerja dengan orang-orang level A. Makanya kalau misalnya kerja kelompok nih, biasanya yang pinter-pinter kan kelompok sendiri gitu. Yang biasanya malas-malas kelompok sendiri misalnya. Karena mereka nyamannya di situ. Orang-orang berkualitas A hanya mau nyaman bekerja dengan orang-orang berkualitas A. Makanya kalau misalnya kita pengen dapat nih co-founder yang berkualitas, kita pengen dapat co-founder yang memang bagus, yang memang mindsetnya bagus, kinerjanya itu bagus, ya jadi kan diri kita bagus juga. Jangan sampai di kampus nih ya, kita membangun track record sebagai mahasiswa yang performa bisa jelek, kemudian ketika dikasih tugas jelek juga, kehadiran jelek juga, ketika berkeseharian sehari-hari itu sering berbohong misalnya, sering menipu, sering nggak tepat dengan janji, itu track recordnya udah turun. Sulit untuk kita menemukan co-founder kalau misalnya lingkungan kita mengenal diri kita dengan label kayak begitu. Itu fungsi kedua pitching. Jadi selain fundraising, pitching itu berfungsi untuk bisa mendapatkan co-founder. Nah, yang lain lagi, pitching itu berfungsi untuk bisa jualan. Seorang CEO itu di fase-fase awal pertumbuhan startupnya, memang dia kalau misalnya punya duit, dia bisa hire sales, dia bisa nge-hire developer, dia bisa nge-hire tim legal, dia bisa nge-hire finance. Tapi kalau misalnya semua pekerjaan-pekerjaan inti di startupnya itu semua langsung dia delegasikan kepada orang-orang lain dan dia tidak merasakan sendiri gimana painfulnya orang memakai produknya dia, maka tidak akan mungkin dia mampu untuk bisa punya sense yang kuat gimana customer merasakan produknya dia. Maka dari itu harus dialah yang jualan, harus dialah yang langsung kontak dengan customer, harus dia langsung dapat feedback, harus dialah yang dimarahi oleh customer. Makanya ketika awal perjalanan, CEO itu memang benar-benar pekerjaannya itu banyak. Pekerjaannya itu bisa multi divisi. Jualan iya, ngatur SDM iya, fundraising iya, ngatur cash flow iya, finance iya, semuanya dia lakukan. Tentunya dengan proporsi yang cukup sampai akhirnya dia dapat sense-nya. Ketika dia dapat sense, maka hiring itu adalah keputusan yang memang benar-benar bagus. Jangan sampai kita hiring hanya karena gengsi. Itu kesalahan pertama saya pada waktu saya bikin startup. Dulu saya bikin startup, saya dulu ikut banyak organisasi di kampus. Jadi kalau organisasi mahasiswa itu identik dengan gemuk. Di sini ada BEM atau ada ikatan mahasiswa. Biasanya kan gemuk. Kalau kita jadi ketua, kemudian kita bikin open recruitment anggota organisasi A, banyak yang ikut, sampai 100 orang waktu itu organisasi yang saya pimpin. 100 orang itu saya bagi jadi berbagai macam divisi, dari mulai divisi kontrol internal, divisi HR, divisi bisnis, divisi penelitian dan lain sebagainya. Banyak divisinya. Dan mindset kayak gitu terbawa dengan saya ketika saya bikin bisnis. Pada waktu saya semester 6 itu, saya bikin bisnis, itu langsung saya bikin banyak divisi. Padahal karyawannya itu masih 3 orang, saya sudah bikin divisi HR. Padahal kantornya masih kecil, saya sudah bikin divisi rumah tangga. Padahal operasional itu masih fokus pada validasi bisnis model, saya sudah bikin divisi operasional. Akhirnya apa? Kita mengurusi hal-hal yang tidak penting untuk diselesaikan pada waktu itu. Padahal tugas utama dari startup di masa awal perjalanan itu satu. Tugasnya itu adalah validasi bisnis model. Satu itu aja, validasi bisnis model. Jadi startup itu adalah entitas sementara yang dia tuh punya tugas, misi sucinya itu adalah memvalidasi bisnis modelnya. Kita punya ide baru, kita punya produk yang punya pendekatan baru, menyelesaikan masalah kepada customer yang sudah punya problem. Tugas kita adalah memvalidasi apakah ide yang kita wujudkan dalam bentuk prototipe maupun produk itu nanti akan bekerja, mau dipakai oleh orang. Ketika orang sudah mau pakai, mau bayar dia dengan revenue. Ketika kita sudah dapat revenue itu cukup untuk bisa membuat kita dapat profit. Itulah validasi bisnis model. Teman-teman pernah belajar bisnis model kanvas kan? Yang ada 9 kotak itu. Nah itulah memvalidasi setiap kotak dari bisnis model kanvas itu. Itulah tugas utama dari sebuah startup. Bukan berarti validasi bisnis model itu selalu kita identikkan dengan revenue stream. Beda ya revenue stream dengan bisnis model. Revenue stream itu cara dapat duit, baik itu dengan subscription, jualan, atau apapun lah bentuk revenue streamnya. Tapi bisnis model itu adalah keseluruhan dari bisnis model itu sendiri. Bicara tentang target market, bicara tentang gimana cara akses market tersebut, bicara tentang value proposition kita, bicara tentang siapa partner kita, bicara tentang gimana cara kita maintain komunikasi dengan para customer kita. Semua itu adalah bisnis model dan semuanya
dieksperimenkan. Jadi tugas utama startup itu identik dengan kita eksperimen. Bisnis model apa yang akan bekerja? Kalau tadinya kita bikin sebuah alat nih, sepatu, kemudian kita targetkan kepada para mahasiswa, ternyata nggak sesuai nih dengan para target market kita. Kita rubah target marketnya, bukan mahasiswa, mungkin profesional yang berumur 25-35 yang nanti punya persona hidup di dalam kota metropolitan, punya kebiasaan sibuk, punya kebiasaan aktivitas yang tinggi, itu mungkin cocok dengan target market kita. Itu mengganti setiap segmen-segmen dalam bisnis model kanvas itulah validasi bisnis model. Kalau teman-teman list nih ya, semua jenis kemungkinan bisnis model yang ada di dunia, itu saya pernah lihat, pernah iseng-iseng hitung, itu ada 6.600-an lebih permutasi. Jadi ada 6.600 semesta yang mampu untuk kita tes satu persatu, eksperimenkan satu persatu sampai ketemu sesuatu yang akan bekerja. Itulah perjalanan dunia startup, dan itu tidak berhenti. Sampai nanti terus-menerus dunia akan berubah dinamis. Itu nanti akan berganti dan berganti. Nah, dari kemana-mana ya? Saya balik lagi tadi. Untuk jualan, pitching itu juga berfungsi untuk bisa jualan. Pitching juga berfungsi untuk kita bisa dapat momentum-momentum yang mampu untuk bisa melesatkan bisnis kita. Contoh kayak iGrow. iGrow salah satu momentum yang bisa bikin iGrow itu dikenal, brandnya kuat, itu adalah karena ketika kita ikut kompetisi. Kita ikut kompetisi bukan ngincer duitnya, kita ikut kompetisi ngincer PR-nya, public relation-nya. Karena PR lewat kompetisi itu adalah harga yang paling murah. Kita cukup ikut kompetisi, kalau story-nya bagus, kita menang, itu diliput oleh media manapun. Ketika diliput oleh media manapun, orang tahu, orang trust dengan kita. Kemudian semakin tinggilah position brand kita di sana. Itu yang waktu itu kita manfaatkan. Salah satu kompetisi yang waktu itu pernah kita ikuti paling awal itu di tahun 2014. 2014 pada waktu iGrow baru berumur 3 bulan. Ada namanya Startup Asia. Nah dia. Ini dibuat oleh Tekin Asia. Masih ada sampai saat ini kompetisi ini. Ini adalah kompetisi yang mengumpulkan startup level Asia Tenggara. Kemudian yang pitching itu yang berat pitching adalah 10 besar dari Asia Tenggara tersebut. Dari 10 besar itu dipilih pemenangnya. Nah dulu iGrow ikut waktu masih umur 3 bulan. Waktu itu kita ikut lawan Indonesia ada 3 perwakilannya, sisanya dari luar negeri termasuk Singapura, Thailand, Filipina. Kemudian kita juara 1 di sana. Nah ini pengalaman pertama kita pada waktu pitching. Salah satu yang mungkin kepikiran pada waktu itu adalah gimana cara kita belajar pitching. Karena waktu itu ini pengalaman pertama saya pitching. Dulu waktu saya mempersiapkan pitching ini, itu saya sampai melakukan simulasi lebih dari 100 kali. Jadi simulasi itu maksudnya adalah saya sudah ada slide, saya sudah ada skripnya, kemudian saya ngomong sendirian di depan cermin atau rekam atau di depan orang. Itu terhitung satu simulasi. Dapat feedback atau saya refleksi sendiri apa yang masih kurang, lakukan simulasi kedua. Dihitung-hitung dulu itu lebih dari 100 kali simulasi yang saya lakukan untuk bisa memperlancar, bisa tampil di sini. Dan ternyata menang juara 1 pada waktu itu. Terus berlanjut pengalaman iGrow, kita masuk ke Startup Istanbul. Ini kompetisi di level internasional. Kalau tadi Asia Tenggara, kalau ini internasional sedunia. Kita waktu itu dapat juara 2. Jadi dari sekitar 1000 startup, kemudian disaring jadi 100 startup yang diundang ke Istanbul. Dari 100 startup itu disaring lagi jadi 50, disaring lagi jadi 10 yang tampil di main stage. Kemudian akhirnya kita ikut dapat juara 2 pada waktu itu. Ini tahun 2015. Jadi iGrow belum genap umurnya 1 tahun pada waktu itu. Nah, dari situ ternyata ketemu sama tokoh-tokoh startup di Silicon Valley. Di sini kalau teman-teman lihat Steve Blank, ini cukup terkenal dia dalam dunia startup. Dia salah satu bapak startup yang banyak mencetuskan teori-teori tentang manajemen startup. Ini ada Andrea. Nah, ini dia salah satu partner 500 Startups. 500 Startups itu adalah venture capital yang paling banyak portofolionya di dunia ini. Jadi lebih dari 5.000 perusahaan dia sudah invest di berbagai macam negara di dunia. Nah, dulu saya ketemu sama dia, Andrea. Dia tertarik sama kita. Kemudian dia berikan tiket khusus untuk kita lolos langsung tanpa seleksi untuk ikut inkubasi programnya di San Francisco di tahun 2016. Jadi 2015 kita ikut ini di bulan Agustus pada waktu itu. Kemudian kita diundang untuk masuk langsung di bulan Januari untuk ikut inkubasi di 500 Startups. Nah di 500 Startups inilah pada waktu itu salah satu pengalaman saya belajar secara formal tentang pitching, belajar secara formal tentang fundraising, tentang venture capital, belajar secara formal tentang gimana manage startup dari mentor-mentor yang memang benar-benar langsung di sana. Nah ini 500 startup pada waktu itu. Jadi masa inkubasinya itu 6 bulan. 3 bulan terakhirnya itu fokus kita digembleng tentang pitching. Jadi setiap minggu 2 kali itu pasti kita pitching di depan semua peserta. Peserta itu ada 45 startup dari seluruh dunia. Jadi kita pitching, mempersiapkan namanya Demo Day. Demo Day itu adalah 1 hari di mana dikumpulkan seluruh investor, seluruh media, seluruh korporasi di Silicon Valley untuk melihat pitching dari binaan-binaan 500 Startups.
500 Startups ini akseleratornya itu nomor 2 sedunia. Nomor 1 itu Y Combinator, nomor 2 itu 500 Startups, nomor 3 Seed Stars. Jadi dia cukup punya nama untuk bisa mengundang banyak sekali venture capital pada waktu itu yang bisa hadir di Demo Day-nya. Jadi Demo Day itu besar banget, ada banyak sekali orang yang hadir. Ternyata iGrow masuk 10 besar startup yang paling favorit pada waktu Demo Day tersebut. Jadi di situ kita akhirnya dapat pengalaman untuk bisa pitching. Waktunya cuma 2 menit pitchingnya. Jadi 2 menit pitching untuk bisa menjelaskan gimana potensialnya startup kita. Ada video pitchingnya kalau nggak salah. Coba saya lihat ya. Nah ini dia. Ini kira-kira 2 menit video pitching. Ada suaranya? Ada. Ini. Farm funded by you. Hi, I'm Andreas from iGrow. We are building the world's largest organic farm funded by you. My mother's family were farmers, but they have problem to get proper income because they don't have enough money, don't have enough capital and land. And they are not alone. In Indonesia, there are millions underemployed farmers, while in other side, there are millions acres underutilized land and millions people ready to participate in farming. That's why we create iGrow. We connect between the farmers, landowners, and investors together to create farming and sell the crop directly to the customers. We are raising capital from you through our website and give you farm feel-like experience so that you can know how your plantation grow. And after the harvest time, we share the profit among investors and farmers. Just from peanut alone, we already harvested 1,600 tons of produce that brings 24% annualized return to the investors, and 99% of them reinvested in us. Since launching 19 months ago, we already profitable by making 1.2 million US dollar GMV, and we take 20% of that for our profit. Currently, we are working with 2,200 farmers in 3,000 acres underutilized land. We already made our farmers' life better, and we changed the way how we utilize our idle land. We are in Indonesia with 27 million acres underutilized land, and we already have 24,000 acres in our pipeline. We are also ready to scale to another country. Our team consists of serial tech entrepreneur, 10 years experience in agriculture, and the expert in land partnership. Together with landowners, farmers, and you, let us build the world's largest organic farm by making our world a better place. Interested with iGrow? Please contact to us. Thank you. Aduh, kira-kira pas 2 menit, pas. Tepatnya 1 menit 56 detik karena saya sudah banyak sekali melakukan pelatihan jadi tahu tentang waktunya. Jadi bisa ternyata 2 menit itu kita mempresentasikan tentang bisnis kita. Banyak sekali aspek-aspek yang kita mampu bicarakan pada waktu hanya 2 menit itu. Jadi biasanya kan orang-orang, terutama para mahasiswa ya, ketika ikut lomba pitching itu terkendala terhadap waktu. Seolah-olah 5 menit itu nggak cukup. Saya sering banget jadi juri di berbagai macam kesempatan. Nah itu pasti saya menemukan banyak sekali peserta yang tidak prepare itu ketika dia presentasi itu tidak sesuai dengan waktunya. Jadi waktunya 5 menit padahal itu udah cukup banget, tapi dia belum sampai selesaikan slide-nya semuanya. Dia belum sampai menjelaskan tentang apa produknya. Bahkan kita sendiri, juri, nggak ngerti dia bikin apa. Sampai kita harus mempertanyakan, kamu sebenarnya bikin apa sih? Karena di waktu presentasi dia cuma harus menjelaskan tentang fakta-fakta, problem-problem, statistik-statistik yang kita semua sudah tahu. Dijelaskan tentang rakyat Indonesia 250 juta orang, yang miskin 25% misalnya. Di Jawa ada berapa juta orang. Itu semua dijelaskan, menghabiskan waktu padahal kita sudah tahu angka-angka itu. Contohnya kayak gitu biasa yang saya temukan pada perjalanan selama saya jadi juri di acara-acara pitching. Nah, di momen ini saya kira dapat banyak sekali ilmu tentang pitching. Gimana caranya melihat sebuah pitching yang bagus atau enggak ketika sang entrepreneur pitching. Ini terakhir event yang kita ikuti, ini kompetisi terakhir yang saya mau ikuti. Ini baru tahun 2018 kemarin kita menang di Startup World Cup. Itu diadakan di level Asia Pasifik, terus kita masuk ke level dunianya di San Francisco juga. Nah, inilah perjalanan iGrow ketika pitching. Di sini akhirnya saya dapat kesempatan untuk belajar gimana caranya pitching yang bagus, gimana caranya pitching yang benar.
Dan ternyata di sini saya juga bisa menemukan esensi bahwa pitching itu penting untuk bisa kita kuasai tekniknya, supaya akhirnya nanti kita bisa dapat kesempatan untuk bisa dapat berbagai macam hal yang lainnya. Ini nanti, ini tadi saya sudah sebutkan ya, mengapa pitching, cari investor dan lain sebagainya, teman-teman sudah mengerti juga. Nah, saya akan fokus ke bagaimananya. Bagaimana mendeliver pitching yang benar. Di sini yang sudah punya startup atau UKM, usaha siapa? Yang sudah punya bisnis yang sudah jalan? Belum ada? Atau malu-malu? Malu-malu. Gak apa-apa, di level paling awal pun nggak masalah. Oh, udah ada, Brobites. Itu tentang apa? Tentang apa Brobites itu? Brownies. Bikin brownies. Ada lagi? Bikin brownies. Ada lagi? Nggak ada? Tunjuk. Banyak bikin apa? Sepatu. Apa namanya? Metlop. Nanti coba pitching ya, teman-teman berdua ini. Banyak semuanya. Ada berapa sih datang? 8. Nah, sebelum kita pitching di level yang lebih panjang, ini perlu dikuasai oleh kita. Elevator pitch. Ini nanti akan menyelesaikan masalah tadi. Kita nggak punya waktu cukup untuk menjelaskan tentang produk kita. Elevator pitch ini biasanya itu waktunya cuma 30 detik. Jadi simulasinya adalah kita naik elevator, ketemu dengan orang asing yang menarik untuk kita bisa tawarkan produk kita pitching ke dia. 30 detik dari lantai 1 sampai lantai 10 Pak. Nah ini elevator pitch ini penting banget untuk bisa dimiliki, termasuk dimasukkan ke dalam sesi pitching kita. Karena biasanya banyak orang itu yang baru dapat kita tuh bikin apa, itu di akhir-akhir, bukan di awal-awal. Misalnya tadi perusahaan saya namanya Brobites. Terus habis itu nggak dijelaskan Brobites itu apa. Orang nggak akan ngerti dari namanya, kecuali dijelaskan. Nah, inilah pentingnya elevator pitch ini. Nah, coba tadi Brobites ya namanya. Brobites, coba pitching sekitar 1 menit. Ayo Rian. Di situ. Pitching. Kemarin udah bikin ini kan? Boleh di situ kalau misalnya grogi atau di sini kalau misalnya mau. Brobites ada. Satu Ayo Rian. jelaskan tentang produknya, apapun itu. Siapa namanya? Namanya siapa? Rian. Fian. Ayo Fian. 1 menit ya, dari sekarang. Selamat pagi semuanya. Jadi saya dari Brobites. Brobites itu konsepnya brownies bites. Jadi kenapa kita pikir untuk mau membuat brownies dengan versi yang baru? Karena kebanyakan problem yang kita lihat adalah orang kalau makan brownies itu biasanya dalam kotak dan ada plastiknya dan harus dibuka, harus dipotong, nggak bisa makan dan makannya harus di rumah. Jadi berdasarkan masalah itu kita buat sebuah brownies dengan konsep baru di mana brownies itu sudah kita potong dalam bentuk 1 bite, jadi kita bisa langsung makan. Dan juga packagingnya dikemas dalam standing pouch yang dilengkapi dengan ziplock. Jadi itu brownies sudah dalam 1 bite dan bisa kalau mau dimakan tinggal buka ziplocknya, makan, tutup lagi dan bisa dibawa kemana-mana. Dan juga di Brobites itu bukan cuma menjual brownies, tapi kita juga punya kita memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang punya waktu kosong, tapi dia Sudah habis waktunya. Tapi tadi saya apresiasi, bagus menjelaskan tentang produknya sudah cukup jelas. Brownies yang dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam kemasan. Ukurannya berapa? Ukuran kemasan yang standing pouch itu ya? Dan pouch itu yang segini. Yap. Sip, tepuk tangan dong. Tapi masukan saya itu coba digali lagi terkait dengan problem. Karena tadi kan ada asumsi kalau orang tuh punya problem mengkonsumsi brownies yang kotakan. Nah, problemnya tuh spesifik apa dan sepainful apa? Kalau misalnya bisa ada data tentang hal tersebut misalnya, atau ada komparasi dengan makanan lain yang pendekatannya itu bukan pakai kayak begitu, itu lebih efektif, itu mungkin bisa lebih bagus. Supaya orang yang mendengar tentang problemnya itu memang bisa dapat yang contoh misalnya problemnya adalah kalau misalnya kamu bilang dari awal biasanya untuk makan brownies kita butuh waktu 5 menit untuk cari pisau dan juga motong-motong. Nah ini yang kita nggak inginkan, kita pengen orang tuh ketika beli brownies dia bisa langsung makan browniesnya saat itu juga. Nah itu kan langsung kebayang oleh orang problemnya, oh efisiensi dalam waktu dia mengkonsumsi brownies. Itu lebih jelas tuh problemnya dibandingkan dengan problemnya cuma dibilang
kita menyelesaikan problem brownies kotakan misalnya. Nah itu nggak terlalu spesifik terkait dengan problemnya, contohnya. Terus habis itu kalau bisa disebutkan juga secret sosisnya apa. Jadi apa sih added value atau unfair advantage? Sebuah keunggulan yang tidak mampu ditandingi oleh orang lain. Misalnya apakah kemasannya bagus, apakah rasanya enak, selain karena dipotong-potong itu ya. Karena kalau cuma dipotong-potong, itu setiap orang bisa. Jadi kalau misalnya kamu nih brandnya tuh bagus nih misalnya, banyak orang yang beli. Kemudian ada orang yang tertarik untuk bisa niru. Dia niru lah dengan cara bikin brownies yang dipotong-potong dengan kemasan yang mirip, kemudian dia jual dengan merek yang berbeda dengan harga yang lebih murah misalnya. Nah gimana cara kita bisa survive? Nah itu yang perlu dijelaskan, secret sosisnya apa? Apakah secret sosisnya misalnya kita sudah terkoneksi dengan seluruh mall di Jakarta Barat misalnya. Kita sudah terkoneksi dengan semua kampus di wilayah Jakarta Barat misalnya. Itu kan menjadi secret sosis. Jadi kita sudah punya jejaring yang sangat kuat. Atau dari sisi rasa, atau dari sisi harga. Tapi harga saya sarankan jangan coba perang-perangan di sisi harga, karena itu justru bukannya menguntungkan tapi malah merugikan kita. Jadi carilah aspek yang memang cukup signifikan untuk bisa jadikan secret sosis. Sip. Terima kasih dia. Nah, ini ada water pitch. Sebenarnya ada format yang bagus. nanti kebagian. Ada format yang bagus yang saya dapatkan dari Founder Institute. Founder Institute ini dia salah satu inkubator yang paling kuat di dunia. Salah satu keunggulan dia adalah dia punya format ini untuk melakukan elevator pitch. Jadi formatnya ikutin ini aja. My company, siapa namanya misalnya. Namanya siapa? Terus habis itu membuat apa? Di sini langsung diperjelas ya tadi Brobites. Perusahaan saya Brobites membuat brownies kemasan untuk menolong, untuk membantu orang-orang yang ingin makan brownies dengan lebih cepat lagi misalnya, atau dengan waktu cepat, dengan instan. Terus habis itu secret sosisnya apa? Rasanya enak, tersaji di berbagai macam rasa. Nah itu hanya dengan 30 detik kita sudah selesai menjelaskan tentang produk kita. Orang akhirnya ngerti tentang produk kita. Atau contoh yang lain misalnya, saya bikin robot misalnya, robot untuk company saya XXX membuat robot untuk membantu pasien stroke memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan harga yang murah, misalnya harga yang murah dengan ukuran yang kecil. Itu secret sosisnya contohnya. Kita bisa bikin kombinasi apapun, produk digital maupun produk barang maupun produk jasa, semuanya bisa dibikin format kayak begini. Nah ini kalau bisa disampaikan dengan efektif, itu nggak sampai 30 detik kita udah bisa menyampaikannya dengan jelas. Nah ini perlu disampaikan di awal presentasi kita. Sehingga presentasi kita tuh bukan mengasumsikan orang-orang tuh sudah paham tentang produk kita. Tapi presentasi kita tuh sudah langsung menjelaskan di awal secara clear, konkret, produk kita tuh ini. Baru nanti diuraikan satu persatu, problemnya diuraikan di bagian problem. Secret sosisnya diuraikan di bagian advantage dan juga ketika komparasi dengan kompetitor kita yang lainnya lagi. Kemudian solusinya itu diuraikan pada waktu kita menjelaskan tentang produk kita. Nah ini bisa dijadikan sebagai salah satu benchmark untuk teman-teman gunakan pada waktu kita mempresentasikan bisnis kita. Nah, saya udah sangat banyak sekali melihat berbagai macam pitching. Dari banyak sekali melihat berbagai macam pitching itu, ada satu kesimpulan. Biasanya pitching yang sangat bagus itu punya 4 komponen ini. Ini saya bicara substansi ya. Saya belum bicara terkait dengan delivery, cara deliverynya, tentang intonasi, rima, kecepatan dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa pelajari di ilmu komunikasi. Tapi kalau misalnya bicara substansi, teman-teman nggak bisa pelajari di ilmu komunikasi. Teman-teman baru bisa pelajari ketika berada di ekosistem startup yang memang menganggap substansi itu adalah substansi yang penting. Nah ini nomor 1. Ini yang paling penting. Saya urutannya itu dari urutan yang paling penting sampai urutan yang paling tidak penting. Bukan berarti tidak penting, yang paling rendah lah dibanding skala prioritasnya. Prioritas pertama itu traction. Jadi traction ini itu bisa memakan apapun. Kalau misalnya produk kita jelek, cara presentasi kita jelek, kita ngomongnya gagap, tampilan kita nggak menarik, tapi kalau kita mempresentasikan bisnis dengan traction yang bagus, itu semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Jadi traction itu adalah satu hal yang memang mampu secara objektif membuat orang yakin kalau misalnya bisnis ini prospektif ya dengan cara traction itu. Makanya tadi kalau teman-teman lihat presentasi saya Hydro itu 30% presentasi saya, materi presentasi saya adalah tentang traction. Saya jelaskan tentang jumlah petani, jumlah lahan, pendapatan, profit, kemudian track record investasinya gimana. Itu semua tentang traction. Karena traction itu akan mampu untuk bisa menampar kita yang delusi. Entrepreneur itu kan orang paling delusi di dunia. Dia menganggap bahwa produknya paling terbaik. Saya akan membuat bisnis sebuah bisnis yang paling hebat sedunia, yang paling besar sedunia. Tidak ada yang mampu mengalahkan saya. Nah, kita mampu disadarkan dengan traction ini. Seberapa besar traction kita?
Kalau misalnya ada satu kompetisi nih, atau ada investor yang kedatangan seorang yang tampilan itu sederhana banget, tapi dia bilang saya jualan pisang goreng, mungkin nggak menarik buat kita. Pisang goreng, udah banyak sekali pisang goreng baik di jalanan maupun di mall, semua itu jualan pisang goreng. Tapi ketika dia sudah bilang saya jualan pisang goreng, kemudian dilanjutkan omset saya 5 miliar sebulan. Nah itu pasti akan langsung membuat orang yang mendengar itu terbelalak. Dia akan tumbuh rasa ingin tahu, oh kenapa dia bisa 5 miliar sebulan? Kenapa bisa 5 miliar sebulan? Apa rahasianya? Apa yang spesial dari bisnisnya dia? Sehingga akhirnya dia mampu untuk bisa memproduksi revenue sampai 5 miliar sebulan. Jadi traction ini penting untuk bisa teman-teman masukkan. Cuma masalahnya, traction ini nggak ada di sebuah bisnis yang early stage. Teman-teman ada di sini yang sudah punya traction? Omset sudah ada tadi? Ada yang sudah punya omset? Berapa Vian? Vian udah berapa omsetnya? 3 bulan terakhir deh. Masih Per bulannya berapa? Berapa? ratusan ribu sampai jutaan. Ratusan ribu sampai jutaan. Itu masih kecil. Tapi bukan berarti nggak perspektif ya. Cuman belum mampu untuk bisa jadi daya tarik ketika kita tunjukkan tractionnya. Nah emang ini ada yang nggak fairnya. Yang nggak fair adalah aspek ini hanya bisa dikapitalisasi oleh mereka yang bisnisnya sudah berjalan. Tapi begitulah kehidupan kan. Ada kalanya kita merasa, ada kalanya orang yang punya advantage, ada kalanya orang yang tidak punya advantage. Nah di sini traction ini hanya bekerja buat bisnis yang memang sudah berjalan, buat bisnis yang memang sudah bekerja. Ada salah satu contoh ini teman saya pada waktu di 500 Startups. Ini pitch decknya. Ini halaman pertamanya dia. Dia bikin startup namanya Transtutors. Transtutors ini kayak mirip ruang guru, tapi cuma buat tanya jawab. Jadi kalau ada siswa kebingungan tentang PR-nya, dia nanya di Transtutor, nanti akan ada guru yang jawab, bantuin jawab pertanyaannya dia. Itu platformnya sesederhana itu. Ini slide pertamanya, dia cuma bilang Transtutor, kemudian disebutkan online teaching assistance for college student. Nah ini slide keduanya dia. Dia langsung bikin ini di slide keduanya dia. Pendapatannya $1 juta, 70%-nya gross margin. Ini gimana nggak bikin para investor terbelalak? Dia sudah langsung sebutkan ini di halaman keduanya. Umur perusahaan itu baru 1 tahun. Dan di tahun pertama dia sudah langsung dapat $1 juta revenue. Berarti 14 miliar rupiah pendapatan. Ini nggak cukup hanya di slide kedua, dia tampilkan ini. Di slide ketiga dia harus menampilkan ini. Dia sudah punya user sebanyak 21 juta orang mahasiswa. Ini slide ketiga. Ini slide keempatnya. Dari $1 juta itu 70% gross margin dan semuanya didapatkan dari organik. Jadi dia pakai SEO, organic traffic, zero CAC. CAC itu customer acquisition cost. Jadi maksudnya dia nggak mengeluarkan iklan, nggak mengeluarkan biaya untuk nge-hire staff sales yang nanti akan mengajak usernya. Pendapatnya 30% untuk royalti gurunya, 70% itu untuk gross margin dia sendiri. Nah, bayangkan hanya dengan pas slide ini dia sudah mampu mengunci perhatian para investor. Karena biasanya perhatian orang manusia itu terbatas banget. Kita paling cuma memperhatikan orang yang ngomong di depan kita tuh 1 menit. Kemudian habis itu sudah kemana-mana pikiran kita. Jadi kalau misalnya 1 menit itu kita nggak bisa menarik perhatian mereka dan menganggap bahwa diri kita itu penting untuk didengarkan, maka akhirnya udah lepas aja konsentrasi mereka. Nah ini saya belajar banget dari Transtutors ini. Dia sudah dapat investasi pada waktu lulus di 500 Startups, pada waktu itu langsung dapat investasi di level 3. Jadi tunjukkanlah traction. Kalau teman-teman punya traction, kalau teman-teman nggak punya traction gimana? Nah kita nanti berlanjut ke poin berikutnya lagi. Jadi ini perlu untuk dicatat buat kalian yang sudah punya traction. Jadi ketika nanti pitching, tunjukkanlah traction tersebut. Oh iya, tambahan lagi. Sebutkan angkanya dan juga sebutkan growth rate-nya. Bertumbuhnya berapa persen dari bulan ke bulan? Misalnya kayak gini. Pendapatan saya 1 miliar rupiah per bulan dan pertumbuhannya 20% dari bulan ke bulan. Untuk bisa memperlihatkan bahwa tren pertumbuhan kita tuh positif, nggak stagnan. Ini tadi lanjutan slide kelimanya Transtutors. Dia menunjukkan pertumbuhan pendapatannya kayak gitu. Nah ini kedua, teman-teman nggak ada traction dan sebagian besar di sini mungkin belum mampu untuk bisa mengkapitalisasi traction kalian. Teman-teman bisa manfaatkan ini, tim. Tim ini adalah hal yang paling krusial ketika seorang investor mau invest di sebuah startup. Saya pernah ikut acara namanya Nexticon. Nexticon itu acara diadakan oleh Kominfo yang mengkurasi startup hanya di level Serie A untuk bisa diundang dan dipertemukan dengan para investor dari berbagai macam negara di seluruh dunia. Event terakhir itu di Bali pada waktu itu diundang 50 startup. Di Bali pada waktu itu diundang banyak sekali venture capital,
ada satu sesi panel yang menarik buat saya. Jadi sesi panel itu para investor yang ditanya sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu simpel. Apa hal yang paling krusial buat kalian yang bikin kalian tuh mau invest di sebuah startup? Ada 4 investor pada waktu itu, ada investor dari Kejora, ada investor dari Alpha dan UBC, 2 lagi saya lupa tapi cukup terkenal. Dia semuanya bilang hal yang sama, tim. Keempat-empatnya bilang hal yang sama. Yang paling penting buat saya ketika invest di sebuah startup itu adalah tim. Jadi dia nggak bicara tentang masalah produknya, dia nggak bicara tentang masalah tractionnya, dia nggak bisa bicara tentang masalah marketnya. Yang paling utama di atas itu semua adalah tim. Kemudian ditanya lagi, tim kayak gimana yang kalian ingin invest? Dan 3 dari 4 orang itu bilang kalau misalnya tim yang punya ketangguhan, determinasi yang tinggi. Jadi dia punya keinginan kuat untuk bisa memajukan bisnisnya sampai akhirnya berhasil. Nah, tim ini adalah faktor yang krusial. Tim ini menjawab pertanyaan kenapa kamu? Kenapa kamu yang pantas untuk menjalankan usaha ini? Kenapa nggak orang lain? Kenapa kamu yang spesial? Lalu gimana cara kita untuk bisa memanfaatkan tim ini? Nah ini beberapa poin yang biasanya kalau teman-teman miliki itu bisa jadi penguat di slide tim kalian. Contohnya, previous entrepreneur story. Pengalaman entrepreneurship sebelumnya. Contoh kalau misalnya kita punya pengalaman bikin startup atau bikin bisnis yang sukses sebelumnya, itu disebutkan pada waktu kita bicara tentang masalah tim. Kalau misalnya kita punya pengalaman pernah meng-IPO-kan perusahaan, itu disebutkan pada waktu kita bahas tentang slide tentang tim. Tapi rata-rata teman-teman belum pernah kan punya pengalaman sukses dalam membangun bisnis. Yang bisa dimanfaatkan adalah ini, domain experience, keahlian, skill, pengalaman. Nah ini evaluasi saya juga. Banyak sekali para entrepreneur muda, terutama mahasiswa, yang kalau misalnya pitching, itu dia slide tentang timnya, itu dia bilangnya kayak gini. Ini tim kami, saya Joko misalnya, CEO, dia Nadia, CTO, dia Susi, CMO. Udah kayak begitu. Sesungguhnya model presentasi kayak begitu itu nggak menginformasikan apa-apa buat kami. Itu nggak penting buat kami bahkan. Kita nggak perlu tahu siapa nama Anda, kita nggak perlu tahu apa jabatan Anda. Nggak perlu disebutkan kayak begitu. Justru yang paling penting yang perlu disebutkan adalah kamu tuh expertise-nya di mana sih? Punya pengalaman apa sih? Kamu kuliah atau sekolahnya lulusan mana sih? Pernah kerja di mana sih? Pernah bikin bisnis atau enggak? Pernah bekerja bersama atau enggak? Itu justru yang lebih penting. Makanya kalau tadi teman-teman lihat slide iGrow, ketika saya bicara tentang tim, walaupun singkat, itu sudah mampu mengcover tentang domain experience. Tadi kan saya waktu presentasi bilang, tim kami terdiri dari orang yang pernah bikin lebih dari 150 portofolio teknologi, 10 tahun experience di dunia pertanian, dan juga expert di bidang land partnership, di bidang properti. Itu sudah mampu merangkum kalau tim ini tuh diisi oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya domain experience yang memang bagus. Nah ini yang perlu untuk dimanfaatkan. Jadi teman-teman, mumpung masih di kampus nih ya, kalau misalnya ada kesempatan untuk maganglah ke brand-brand besar. Karena ada ini, X big brand. Kalau teman-teman pernah bisa magang di Google, Apple, misalnya Facebook, itu bagus banget. Atau di unicorn Indonesia, Bukalapak, Tokopedia, Gojek dan lain sebagainya. Maganglah di sana. Sebisa mungkin punya tempat magang yang kredibel, sehingga nanti bisa jadi portofolio bagus buat teman-teman untuk kerja ataupun untuk bikin bisnis. Ada salah satu cerita dari investor kami, 500 Startups. 500 Startups, saya ketemu sama partnersnya di Singapura. Dia bilang sekarang 500 Startups agak jarang invest di Indonesia. Sekarang dia lagi mempusatkan perhatian dia untuk cari para diaspora lulusan perusahaan-perusahaan besar di dunia. Jadi dia tuh suka invest, dulu dia suka invest ke berbagai macam usaha anak muda. Tapi kalau sekarang preferensi investnya dia suka invest kepada ex Apple, ex Facebook, ex Google, ex Palantir. Jadi dia cerita salah satu investasi terbarunya di Korea Selatan, itu dia invest di sebuah perusahaan teknologi yang co-foundernya itu lulusan Palantir. Tahu Palantir? Palantir itu salah satu perusahaan teknologi terbesar di Amerika. Dia sudah jadi unicorn juga. Dia bergerak di bidang security. Dia co-foundernya itu adalah karyawan ke 50, kurang dari urutan 50 gitulah, sekitar 20-an atau 30-an. Kemudian dia pulang ke negaranya, ke Korea Selatan. Kemudian dia bikin startup, diinvest oleh 500 Startups. Sama juga ketika dia invest di sebuah startup di Cina, investor co-foundernya ini itu dulu pernah kerja di Alibaba. Jadi dia kerja di Alibaba, karyawan ke-8, kemudian dia resign. Dia mencari peraduan baru, dia mencari aktualisasi diri baru, kemudian dia bikinlah startup untuk bisa diinvest oleh 500 Startups.
Jadi ex big brand ini itu punya nilai tersendiri. Teman-teman kalau misalnya punya kesempatan untuk bisa magang atau kerja dulu di big brand itu bisa menimbulkan poin positif juga. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk kerja dulu. Kalau misalnya saya itu nggak pernah kerja sama sekali, jadi langsung bikin startup saat itu juga. Tapi kalau teman-teman punya kesempatan untuk bisa kerja dulu, kemudian teman-teman baru resign setelah kerja, bikin startupnya, itu juga nggak masalah juga, karena sebuah hal yang jelek juga. Atau ini, working together for X years, pernah bekerja bersama-sama selama sekian tahun. Jadi menurut Google itu bilang 65% penyebab kegagalan startup itu karena faktor tim, dan biasanya karena faktor timnya pecah. Tadinya timnya tuh serasi, timnya kompak ketika nggak ada duit, tapi ketika duitnya itu sudah mulai kelihatan, itu tiba-tiba ada pertengkaran yang nggak penting, bubarlah akhirnya dia. 65% startup yang sudah dapat funding itu gagal karena faktor tim. Timnya itu bubar, timnya nggak cocok, ada keributan di dalamnya, itu akhirnya nanti mereka selesai. Saya waktu di angkatan saya itu ada beberapa orang yang bikin startup juga, bikin bisnis juga. Tapi sampai saat ini mereka semua bubar karena faktor tim itu. Timnya ada yang sekolah lagi, timnya ada yang kerja, timnya ada yang bubar karena konflik, udah akhirnya selesai. Atau ini, story yang menarik. Nah ini bisa juga jadi sebuah hal yang menarik. Minimal kalau misalnya teman-teman nggak punya pengalaman, nggak punya domain experience, nggak punya expertise di bidang tertentu, minimal story yang menarik. Story yang menarik. Jadi ada personal story yang bisa teman-teman sampaikan. Kalau tadi saya waktu presentasi tentang Ego, saya cerita tentang keluarga saya yang petani. Beneran keluarga saya petani, saya ceritakan di situ. Sehingga ada sebuah level emosi yang muncul ketika melihat bahwa ini foundernya benar-benar merasakan permasalahan di dalam dunia tersebut. Nah itu yang coba ditampilkan. Ini salah satu teman saya juga, seangkatan juga pada waktu di Fiverr Startups, namanya Marcelino. Marcelino ini, kalau teman-teman googling, itu adalah sebuah situs media untuk bisa menampilkan video-video pertandingan basket SMA di Amerika Serikat. Kelihatannya simpel kan? Pertandingan basket SMA, emang penting ya buat dijadikan sebagai sebuah media khusus. Tapi ternyata dia sangat besar sekarang. Dia sudah dapat investasi jutaan dolar, belasan juta dolar dari para bintang-bintang NBA. Nah, apa yang menarik dari dia? Pertama, dia pakai sudut pandang entrepreneur story yang memang menarik. Kalau teman-teman lihat dia itu kembar. Dia kakaknya tapi kembar. Kemudian yang menarik lagi adalah dia drop out SMA. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke US, di sana tuh sangat besar probabilitas orang untuk jadi homeless kalau misalnya mereka nggak punya pendidikan tinggi. Drop out SMA nih ya, nggak punya keahlian khusus, nggak punya pengalaman kerja yang menjanjikan, dia cemplung aja ke dunia profesional, itu kemungkinan besar dia akan jadi gelandangan karena ketat banget persaingan di sana. Nah mereka merelakan kemungkinan resiko tersebut untuk bisa bikin startup. Jadi dia bikin startup, kemudian dia DO SMA. Bukan berarti saya menyarankan untuk DO ya. Saya termasuk orang yang tidak menyarankan orang untuk DO. Jadi kalau misalnya bikin startup, usahakan lulus kuliah dulu karena itu bisa jadi jaring pengaman dan juga bisa jadi sumber network untuk kita nanti menjalankan startup kita. Tapi kenapa saya khususkan cerita tentang DO-nya dia pada waktu SMA? Karena dia bukan hanya DO pada waktu kuliah. DO pada waktu kuliah mungkin masih ada beberapa jaring pengaman. Tapi dia DO pada waktu SMA. Berarti dia sudah membakar kapalnya dia untuk bisa benar-benar punya alternatif. Jadi ketika dia cerita ke investor, dia tuh seolah-olah sudah bilang ini adalah segalanya dalam karir saya. Kalau misalnya saya nggak sukses di sini, maka bisa jadi saya akan jadi homeless. Nah dia sudah langsung bilang personal story kayak begitu. Dan sekarang investornya tuh pemain-pemain NBA yang udah terkenal banget. Dia invest di sini dan jadi sangat besar Marcel ini. Ini pendekatan orang yang menampilkan sudut pandang timnya dari personal story yang memang punya engagement emosi yang kuat. Atau yang poin ketiga, intellectual property. Intellectual property ini maksudnya adalah seberapa defensible produk teman-teman. Gampang ditiru atau enggak sih? Ini punya unfair advantage yang keren atau enggak sih? Nah ini biasanya relate sama experience dan juga kapasitas kita atau expertise kita. Contoh, ini ada perusahaan dari Amerika Serikat, dia bikin ini. Ini bukan mainan di Indomaret ya. Ini itu adalah robot. Jadi robot yang fungsinya untuk bisa melakukan inspeksi pipa gas dan pipa air di kota-kota metropolitan di dunia. Jadi kalau di kota-kota besar di dunia itu punya SOP, minimal setahun sekali pipa-pipanya itu harus diinspeksi. Biasanya untuk melakukan inspeksi itu butuh mesin sebesar ini. Dan biayanya sekali sewa itu 1 juta dolar. Jadi mesinnya besar, sangat tidak kompatibel dengan berbagai macam jenis ukuran pipa.
Nah, dia menggantikan mesin ukuran besar ini dengan robot sebesar bola pingpong. Robot sebesar bola pingpong. Dan itu bekerja lebih bagus bahkan hasilnya dibandingkan dengan mesin ukuran sebesar ini. Dia langsung bisa dapat investor. Salah satunya ketika saya coba tanya-tanya ke mereka, itu mereka terdiri dari 3 orang. Timnya terdiri 3 orang. 2 orang itu adalah lulusan Stanford PhD robotika. 1 orangnya itu adalah orang yang sudah punya pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang perpipaan dan perminyakan. Jadi 1 orang itu sudah tahu tentang problemnya, 2 orang itu sudah tahu tentang gimana cara bikin solusinya. Nah, ini salah satu hal yang mungkin seharusnya jadi pendekatan ketika kita di kampus pengen bikin bisnis. Bukan hanya sekedar kita ikut-ikutan, bukan hanya sekedar kita cuman lihat ada produk kemudian kita tiru, modifikasi, tambahkan itu value aja. Tapi juga kita mencoba menempatkan ilmu pengetahuan kita untuk bisa menjadi nilai tambah yang cukup signifikan, sehingga kira punya defensibilitas yang tinggi untuk bisa bersaing dengan produk-produk yang lainnya lagi. Jadi defensibilitasnya tinggi banget untuk bisa ditiru oleh orang-orang lain. Parameternya cukup 2. Kalau orang pengen niru kita, dia harus butuh waktu yang sangat lama atau dia harus butuh biaya yang sangat besar. Kalau kita sudah mampu menciptakan 2 parameter itu, sudah cukup defensif bagi kita. Dan itu nggak harus selalu tentang produk ya, bisa tentang diri kita, yang melekat pada diri kita. Contoh kayak iGrow. iGrow itu sedari kita launching sudah bisa dapat pendapatan dan banyak dapat kepercayaan, bukan karena produk kita bagus, tapi karena di dalam tim kita itu ada orang yang sudah punya pengalaman lebih dari 13 tahun di dunia pertanian. Dia jadi ketua asosiasi banyak jenis komoditas pertanian di Indonesia. Jadi ketika dia jadi co-founder kita, dia langsung memasarkan produk kita dan langsung dipercaya oleh orang-orang. Langsung dipercaya dengan orang-orang di dunia pertanian, langsung dipercaya oleh investor-investor. Dia juga jadi leader di dalam bidangnya. Jadi situ akan jadi unfair advantage kita dibandingkan dengan orang-orang yang mendirikan bisnis tanpa ada relevansi dengan domain expertise-nya dia. Saya di bidang IT. Kalau saya bicara tentang pertanian, pasti nggak akan ada orang yang percaya. Tapi kalau bisa dia bicara tentang dunia pertanian, orang pada dengerin, orang pada ikut, orang pada ngikutin. Nah, itu yang berbeda antara satu orang dan orang lainnya. Kalau di sini ada yang anaknya gubernur misalnya, ada yang anaknya wali kota, itu bisa jadi salah satu unfair advantage. Tim saya terdiri dari orang yang lulusan Stanford, orang yang punya pengalaman 5 tahun di dunia finance, dan 1 anak gubernur misalnya. Itu bisa jadi satu unfair advantage, walaupun jangan terlalu dikapitalisasi hal kayak begitu. Tapi itu bisa jadi sebuah hal. Contoh misalnya, startup yang saya invest, ada salah satu yang bergerak di bidang pendidikan untuk bikin tryout online. Kita itu sepanjang pengalaman ini itu udah 3 kali bikin startup di bidang pendidikan. Semuanya menyentuh bidang exam dan bidang tryout. Produk pertama kita tuh tahun 2012, namanya Mobile Quiz. Kita bikin waktu itu alokasi dana sekitar 300 juta rupiah untuk bikin tim yang bikin aplikasi langsung di BlackBerry, kemudian ada waktu itu Android. Kita langsung bikin aplikasinya, gak jalan, gagal akhirnya. Kesempatan kedua itu di tahun sekitar 2015, kita bikin produk namanya Kusuma. Kusuma itu ada singkatannya saya lupa, tapi kerjasama sama sebuah bimbel. Sayangnya bimbel ini tidak cukup besar. Nama bimbelnya Lavender. Itu bimbelnya cukup banyak muridnya, tapi tidak cukup besar brandnya. Kita kerjasama sama mereka, bikin sistem yang sama, tryout online, bank soal, konsultasi dan lain sebagainya, lengkap fiturnya. Kita launching, ada penggunanya, tapi tidak bertahan lama. Baru di tahun 2017 akhir ini kita bikin perusahaan bareng, kerjasama sama Nurul Fikri. Jadi salah satu klien kita, Nurul Fikri itu punya 30.000 siswa di seluruh Indonesia. Mereka 30.000 langsung convert jadi pengguna kita. Bayar setahunnya 50.000 rupiah. Berarti dalam 1 tahun kita sudah langsung dapat captive revenue sekitar 1,5 miliar tanpa ngapa-ngapain. Itu salah satunya. Itulah unfair advantage dari tim, dari partner yang kita ajak kerjasama. Kalau teman-teman punya investor, teman-teman punya advisor, teman-teman punya partners yang mampu untuk meleverage posisi teman-teman, itu bisa jadi salah satu unfair advantage, intellectual property atau defensibilitas yang tinggi untuk produk teman-teman. Jadi bukan hanya tentang bicara tentang produk ya, tapi juga tentang siapa kita, bicara tentang siapa partner kita, bicara tentang apa keunggulan kita dibandingkan dengan orang lain yang melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman harus selalu bertanya nih, kalau ada nih konglomerat yang punya duit yang sangat banyak, yang niru ide kita, dengan modal yang sangat banyak itu, mampukah kita masih terus bertahan? Apa yang membuat kita masih terus bisa bertahan dibandingkan dengan mereka yang punya gelontoran kapital yang sangat besar? Nah, ini yang perlu dijadikan sebagai sebuah catatan. Jadi ada defensibilitas yang cukup tinggi untuk bisa membuat produk kita terus bisa survive di dalam pasar. Karena pasar ini sekarang tuh udah crowded banget. Jadi kalau teman-teman nggak punya sebuah kekuatan yang membedakan dengan orang-orang lain, itu nanti akan dibilas. Kalau misalnya cuma sekedar bikin e-commerce, bikin marketplace, itu udah sangat banyak. Banyak sekali saya
kalau ngeliat proposal ini ya, peserta-peserta lomba startup level mahasiswa itu pada bikin marketplace. Kamu pengen bikin kayak gimana? Saya pengen bikin kayak Bukalapak, saya pengen bikin kayak Tokopedia. Itu langsung pasti tanggapan kita selalu sama. Kamu kalau misalnya pengen nyanyi Bukalapak dan Tokopedia, kamu harus punya kapital yang sangat banyak, atau kamu harus punya pengaruh yang sangat besar. Kalau kamu mulai dari nol dengan kapasitas kayak gini, nggak akan mampu menyaingi mereka. Tokopedia, Bukalapak itu sudah punya triliunan rupiah modal. Mereka sudah punya jutaan orang jadi user base mereka. Mereka sudah punya kerjasama dan berbagai macam institusi besar. Kalau kita muncul dengan ide yang sama, pendekatan yang sama persis dengan mereka positioningnya, itu nggak akan bisa kita bersaing dengan mereka. Kecuali kita melakukan pendekatan yang berbeda. Misalnya salah satu pendekatan yang berbeda yang cukup paling simpel yang bisa kita lakukan adalah niche market misalnya. Kalau Tokopedia Bukalapak itu jadi marketplace untuk segala macam jenis barang, kita jadi marketplace untuk khusus orang-orang yang hobi motor misalnya, orang-orang yang hobi otomotif, orang-orang yang hobi hewan peliharaan, orang-orang yang hobi di bidang kuliner misalnya. Khusus di situ, memang marketnya lebih kecil, otomatis opportunity lebih kecil, tapi di situ kesempatan kita lebih besar karena nggak banyak marketplace dan e-commerce yang cukup punya konsentrasi yang sangat dalam ketika mereka memasuki sebuah bidang tertentu. Itu contohnya kalau misalnya kita mau pakai pendekatan yang lebih berbeda dibandingkan pemain yang udah raksasa, atau nggak punya traction ya, nggak punya tim yang bagus, semuanya masih mahasiswa, masih belum lulus juga misalnya, nggak punya pengalaman waktu bersama yang panjang, nggak punya juga intellectual property. Bukan berarti nggak ada harapan, selalu ada harapan. Nah ini yang terakhir, visi yang kuat, visi yang besar. Visi itu bukan berarti visi kamu apa? Saya pengen jadi manusia yang paling bermanfaat, saya pengen jadi orang yang mampu mengentaskan kemiskinan Indonesia. Bukan kayak begitu. Visi di sini maksudnya adalah seberapa besar mimpi kita terkait dengan market produk kita nantinya, terkait dengan scope produk kita nantinya, terkait dengan strategi bisnis kita nantinya. Contoh yang paling mampu untuk tergambar itu adalah market. Teman-teman tahu Amazon kan? Amazon, tahu ya? E-commerce terbesar di dunia saat ini. Amazon.com itu produk pertamanya apa ketika mereka jualan pertama kali? Buku. Mereka jualan buku, jadi toko buku online. Tapi mereka namanya sudah Amazon dari berdiri. Jadi ya, si Jeff Bezos ini yang udah jadi orang terkaya sedunia ini, dia tuh dari awal tuh sudah punya visi yang besar, pengen bikin marketplace yang jualan segala macam jenis barang di seluruh dunia. Makanya namanya Amazon. Amazon itu nama apa? Hutan yang paling banyak diferensiasi atau jenis spesies yang ada di dalamnya. Jadi dia sudah memakai filosofi Amazon sebagai hutan terlengkap spesies di dunia untuk bisa jadi nama perusahaan dia, karena dia pengen bikin sebuah marketplace yang bisa jualan segala macam jenis barang lengkap ada di situ. Tapi dia nggak mulai dari pendekatan itu, dia mulai dari jualan buku. Kenapa dia mulai dari jualan buku? Karena buku yang paling mudah. Buku expirednya lama, buku harganya manageable, buku digudangkannya, inventorinya itu gampang, pengirimnya gampang, dan gampang rusak. Jadi semuanya itu serba mudah buku. Dia nggak mulai dari sayuran, dia nggak mulai dari software, dia nggak mulai dari produk-produk fashion, karena kompleksitasnya lebih tinggi. Dia mulai dari buku. Setelah buku, dia jadi pemain nomor satu di sana, dia meluas ke software, sewa menyewa software, sewa menyewa lagu dan lain sebagainya, meluas ke produk kecantikan, meluas ke produk mainan. Makin lama makin luas dan akhirnya dia jadi marketplace terlengkap di dunia saat ini. Teman-teman mau nyari apapun produk di dunia itu ada di Amazon. Jadi bicara tentang visi, bicara tentang seberapa besar market yang dia bisa raih. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi pengen bikin sepatu, pengen bikin brownies, pengen bikin apa fashion misalnya, milikilah visi yang besar sehingga menarik buat para investor. Karena investor itu pengen cuman dia invest di sebuah startup yang memang punya kemungkinan berhasil yang besar. Bukan hanya punya kemungkinan berhasil yang besar, tapi bisa jadi sangat besar. Bisnis venture capital, bisnis investor itu beresiko besar banget. Investor itu dia memanage uang dari para limited partners. Limited partners itu orang-orang kaya, para perusahaan-perusahaan keluarga, endowment fund yang nitipin duitnya ke venture capital. Kemudian venture capital atau investor ini dia akan taruh uangnya itu di banyak portofolio. Dan tapi kemungkinan untuk berhasil portofolio ini kecil banget. Kalau Steve Gang bilang 9 dari 10 startup yang nggak dapat investasi apapun itu mati. Jadi kemungkinan berhasil cuma 10%. Maka dari itu dia sangat picky, dia sangat selektif ketika dia pengen invest di sebuah startup. Dia cuma mau invest di sebuah startup yang marketnya besar. Kalau marketnya nggak besar, maka nggak akan mau dia invest. Dia hanya mau invest di sebuah market yang sudah punya benchmark sebuah unicorn atau sebuah perusahaan besar di luar negeri sana. Jadi sebenarnya gampang kalau teman-teman pengen bikin sebuah startup di Indonesia ya. Karena Indonesia itu tertinggal 5-10 tahun peradaban teknologi produknya dibandingkan dengan negara-negara maju.
Dan kita bisa niru dari negara-negara maju apa yang sudah sukses di sana, atau kita tinggal sebentar di sana, dapatkan inspirasi di sana, kemudian bawa inspirasi tersebut ke Indonesia, cocokkan dengan local wisdom di Indonesia. Jadilah sebuah ide yang mampu bukan hanya sesuai dengan tren di global, tapi juga kontekstual dengan lokal Indonesia. Coba lihat seluruh unicorn kita, 4-4-nya, itu semuanya ada produknya, komparasinya dengan luar negeri. Bukalapak, Tokopedia itu ada Amazon, ada eBay dan lain sebagainya. Kemudian Gojek ada Uber, kemudian Traveloka ada Agoda, Booking.com dan lain sebagainya. Itu semuanya ada komparasinya. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk bisa berpikir dengan cara investor berpikir. Cukup coba lihat, ada nggak sih produk kayak kita di luar negeri sana yang sudah jadi unicorn, yang sudah punya valuasi di atas 100 juta dolar, yang sudah punya pendapatan di atas 1 miliar dolar. Gampang untuk bisa melihatnya. Cuman kadang-kadang kita tuh cukup punya ego yang sangat tinggi. Wah, saya pengen bikin ide ini, saya harus perjuangkan ide ini. Kita nggak mikirkan tentang aspek-aspek yang lainnya lagi. Sama, saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya masuk di dunia pertanian, itu bukan pertama kali produk saya itu iGrow. Produk pertama kita itu namanya Olea. Olea itu adalah big data platform untuk mengumpulkan data-data pertanian di seluruh dunia. Seharinya kita bisa mengumpulkan 2 terabyte data pertanian. Server kita itu nyewanya sebulan itu 10.000 dolar. Jadi 140 juta rupiah untuk manage platform big datanya aja. Bagus secara teknologi, dapat penghargaan riset dari berbagai macam institusi, keren secara engineering. Jadi kalau misalnya dulu 2013 ini produknya 2013, itu kalau misalnya seorang engineer bisa bikin big data platform itu udah keren banget. Sama kayak sekarang kita bisa bikin Bitcoin, bisa bikin blockchain, bisa bikin machine learning, bisa bikin IoT dan lain sebagainya, itu keren kan? Dulu 2013 yang keren itu big data. Bikinlah kita, bagus platformnya, berjalan, fungsionalitasnya jalan bagus, tapi secara bisnis ompong. Nggak ada market yang siap untuk bisa jadi konsumen bisnis kita. Kita tawari ke pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, nggak ngerti mereka. Kita tawari ke perkebunan, mereka merasa bahwa ini belumlah solusi yang cocok buat kebutuhan kita saat ini. Terlalu canggih. Kayaknya nggak mampu lah kita untuk bisa menjalankan ini jadi sebuah produk yang bagus. Nah, kita tutup. Hanya dalam waktu 8 bulan kita tutup. Itu apa? Karena ego. Kita tuh bikin produk bukan karena problem. Kita bikin produk karena saya pengen bikin yang keren. Saya pengen bikin sesuatu yang saya bisa. Saya pengen bikin sesuatu yang bisa dapat apresiasi. Jadilah big data. Keren teknologinya, tapi nggak bisa kokoh secara bisnis. Di situ produk pertama kita gagal. Kemudian kita masuk ke produk kedua di bidang pertanian, e-commerce untuk jualan barang pertanian. Mirip kayak Sharebox atau mirip kayak 5 kilo, mirip kayak Tani Hub. Cuman dulu lebih awal, ketika infrastruktur logistik di Indonesia itu belum mature, belum kuat, kokoh. Sehingga akhirnya kita menghadapi kompleksitas yang sangat banyak. Kita gagal juga gitu, kita di situ. Baru akhirnya kita bikin iGrow. Jadi apa yang bisa kita kaitkan dengan hal ini, bahwa bicara tentang visi yang besar bukan hanya bicara tentang bisa atau enggaknya kita bikin sebuah produk, tapi bicara tentang strategi ke depan itu kayak gimana, seberapa menarik ruang lingkup kita, seberapa menarik market kita. Ada yang menarik, nah ini salah satu startup dari Afrika namanya Podozi. Podozi itu dia bikin e-commerce khusus produk fashion dan kecantikan untuk para wanita berkulit berwarna. Jadi di Afrika sana itu banyak produk-produk kecantikan dari barat itu nggak bisa cocok dengan kulit mereka karena kulit mereka kulit berwarna. Nah, dia bikin produk khusus e-commerce untuk memfasilitasi para wanita berkulit berwarna untuk bisa dapat produk kecantikan fashion yang bagus, yang cocok dengan kulit mereka, yang juga sesuai dengan tren perkembangan zaman. Dia bikin kayak gini, itu menarik banget marketnya. Kalau teman-teman pernah lihat market Afrika, itu gede banget market Afrika. Jadi udah dari sisi market size-nya itu besar, dari sisi story-nya tuh dapat, karena story-nya adalah story gimana caranya memaksimalkan potensi ekonomi di piramida terbawah masyarakat. Jarang kan orang produk-produk yang mampu memanfaatkan piramida terbawah masyarakat. Biasanya kalau yang mampu memanfaatkan piramida terbawah masyarakat itu akan bisa jadi sebuah produk yang sangat kokoh, karena dia punya banyak user base yang sangat loyal. Nah, dia mampu memanfaatkan hal ini. Dia bisa mengangkat sebuah visi produk yang sangat besar. Waktu dia pitching pertama kali, itu revenue-nya masih sedikit. Jadi dia nggak nonjolin traffic, dia nggak nonjolin traction, dia nggak nonjolin juga tentang timnya, dia nggak nonjolin juga tentang intellectual property. Karena bikin e-commerce itu biasa banget. Kayak iGrow itu platform teknologi yang biasa banget. Kalau misalnya ada engineer jago, 3 bulan dikasih waktu aja dia bisa bikin model kayak iGrow. Gampang banget bikin kayak iGrow. Sama e-commerce tuh gampang banget bu. Kalau teman-teman cari di internet, e-commerce template itu banyak banget orang yang bisa jual e-commerce template. Teman-teman cari deh, misalnya di Google, e-commerce Tokopedia, source code itu banyak banget yang jualan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bikin e-commerce kayak Tokopedia, saklek kayak Tokopedia, udah ada banyak orang yang bikin source code-nya tinggal dibeli paling 10 juta, 15 juta, jadi langsung e-commerce kayak Tokopedia. Gampang banget kalau secara produk.
Tapi yang bikin menarik itu bukan dari produknya, tapi dari sisi visinya, marketnya, seberapa engage dan seberapa menjiwai dia ketika dia menceritakan tentang startup ini. Nah, ini terkait dengan visi. Jadi itu kalau misalnya saya rangkum 4 poin yang sebenarnya teman-teman bisa masukkan ke dalam pitching teman-teman. Seberapa jelek pun misalnya cara bicara teman-teman, asalkan teman-teman punya 4 hal ini yang bisa dijadikan sebagai hal yang bisa dikapitalisasi, itu nanti akan bisa menjadikan pitching kita tuh menarik. Jangan kita fokus di aspek-aspek yang tidak terlalu penting. Aspek-aspek yang sifatnya tuh menggali detail tentang data, problem kita, atau menjelaskan tentang produk kita. Ada banyak juga nih orang yang suka pitching. Itu dia habisin setengah waktu pitchingnya dia itu untuk menceritakan tentang produknya. Produk saya fiturnya pertama login, profile, kemudian add teman, kemudian chat, semua dijelasin. Ini chat kayak misalnya kayak begini tunjukin. Nggak penting kayak begitu. Jadi itu penting kalau misalnya sudah pertemuan lanjutan, investornya pengen menggali lebih dalam tentang produk kita, baru itu dijelaskan. Tapi yang jauh lebih penting adalah tadi 4 poin itu. Bagus kalau misalnya ditambahkan dengan yang lain. Contoh yang lain itu adalah kompetitornya. Gimana cara kita mengkomparasikan dengan kompetitor kita yang sudah ada? Itu bisa dijadikan sebagai salah satu poin tambahan. Bisnis modelnya, seberapa menarik bisnis modelnya? Dari mana kita dapat duit? Dapat duitnya dari mana? Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai poin tambahan ketika kita lagi melakukan pitching. Selebihnya, teman-teman perlu perlancar cara pitchingnya, latihan. Itu yang kuncinya latihan. Saya waktu kompetisi terakhir di Startup World Cup tahun 2018, itu saya sudah tahu apa yang mau saya bicarakan. Saya sudah hafal materi pitching saya, tapi saya di hotel masih menghabiskan setengah hari khusus untuk melakukan lebih dari 50 kali simulasi sendirian. Jadi, walaupun sudah sering pitching, walaupun sudah proven materi pitchingnya di berbagai macam kompetisi, tapi ketika pitching lagi, itu tetap buat saya perlu latihan. Apalagi kalau misalnya teman-teman pertama kali pitching di depan umum, nah itu latihannya harus lebih keras lagi. Jadi jangan sampai meremehkan yang namanya kerja keras, kedisiplinan, latihan. Mungkin kita tuh punya privilege tinggi dengan berbagai macam label yang melekat dalam diri kita, tapi yang namanya kedisiplinan, kerja keras itu tidak akan pernah berbohong. Orang yang disiplin dan kerja keras itu suatu saat nanti pasti akan mendapatkan hasilnya. Bagaimanapun sulitnya nanti dia akan menghadapi perjalanan ke depan. Nah, kalau misalnya ini tambahan terakhir, kalau misalnya teman-teman pengen mendeliver dari sisi aspek visi, teman-teman harus mendelivernya inspiring, semangat, menjiwai. Jadi beda banget antara orang yang presentasi dengan semangat dengan orang-orang yang presentasi itu dengan loyo, lemes. Nah, itu beda banget. Latihan pitching dalam waktu 1 menit. Ini bisa jadi latihan untuk kita mengkomunikasikan tentang produk kita. Kemudian usahakan 30 detik pertama itu sudah clear, kita bikin apa, dijelaskan. Tadi pakai elevator pitch, itu bisa dijadikan sebagai format untuk kita. Kemudian pelan-pelan. Jadi nggak semua orang ngerti tentang produk kita. Nggak semua orang tuh ngerti tentang asumsi yang kita pakai. Maka kita harus perlahan-lahan kita menjelaskan. Nah, ini PR banget kalau waktu saya pertama kali belajar pitching. Kalau teman-teman perhatikan cara ngomong saya itu cepat banget kan. Cepat banget cara ngomong saya. Termasuk ketika saya pitching pertama kali itu cepat banget. Tapi ketika saya lagi pitching di akhir-akhir ini, itu pasti dilambatkan. Karena saya tahu nggak semua orang tuh mengerti tentang produk saya. Apalagi di bagian-bagian yang penting, misalnya menyebutkan angka, menyebutkan traction misalnya, berapa juta dolar misalnya pendapatan kita, berapa ratus ribu misalnya klien kita atau customer kita. Nah, itu dipelankan, dilambatkan, sehingga orang-orang ngerti dan dapat konteksnya. Terus ini dia, coba jelaskan produk kita ke nenek kita. Ini pengalaman lucu juga yang pernah saya miliki. Dulu waktu saya pertama kali pitching iGrow, itu saya pakai istilah yang sangat techy banget, yang nggak dimengerti oleh orang banyak. Dulu iGrow tuh pakai deskripsi cloud farming application. Jadi cloud farming itu seolah-olah kita berasumsi orang-orang ngerti ketika kita sebutkan tentang cloud farming. Cloud farming itu bertani di awan lah kalau bahasa harfiahnya. Karena kita mengadaptasi dari istilah cloud computing. Cloud computing itu kan kita bisa melakukan komputasi tanpa punya hardware. Nah, kalau cloud farming itu pengennya kita bisa melakukan pertanian tanpa punya lahan, tanpa punya petani, tanpa punya supply, tanpa punya pembeli. Nah, itu asumsi kita. Tapi ketika kita bilang di depan umum cloud farming, nggak ada orang yang ngerti. Itu terlalu spesifik istilahnya, nggak ada orang yang ngerti. Akhirnya kita permudah istilahnya. Istilahnya jadi kita bantu petani untuk bisa nanam. Itu jauh lebih mudah. Kelihatan nggak keren sih memang kalimatnya, tapi itu jauh lebih mempermudah orang untuk mengerti produk kita itu apa.
Sama kalau teman-teman nanti jelaskan produk teman-teman, jangan pakai istilah-istilah yang aneh-aneh. Memang kelihatan keren, kelihatan terdidik kita, tapi belum tentu orang-orang mengerti tentang istilah yang kita pakai. Karena orang yang mendengarkan kita itu bisa jadi berada pada domain ekspertis yang berbeda dibandingkan dengan diri kita. Sehingga itu jadi tantangan kita juga. Terus kalau bisa ceritakan story. Ada cerita di dalam pitching kita. Entah cerita tentang kehidupan kita, cerita tentang contoh customer kita. Karena dengan cerita itu akan mampu membuat orang lebih mudah mengerti tentang apa yang kita bicarakan. Cerita juga akan membuat kita tidak terlihat arogan. Contoh misalnya, kalau teman-teman pengen bilang customer service saya adalah customer service terbaik di seluruh dunia, itu kalau misalnya pakai klaim kayak gitu, itu pasti akan dikira orang sombong banget nih orang, arogan banget sih orang ini. Langsung bilang customer service saya adalah customer service terbaik sedunia. Tapi beda kalau misalnya teman-teman bilang kayak gini, customer service kami itu bekerja 24 jam sehari dan tidak ada batasan waktu untuk berbincang dengan klien, tidak ada batasan waktu untuk berbincang dengan keluhan customer. Kita ceritakan dengan model kayak gitu, beda pendekatannya. Yang satu itu klaim, yang satu itu kita menceritakan. Nah, jadi story itu mampu untuk bisa menekan arogansi. Jadi kita nggak terlihat sombong. Dibandingnya kalau orang tuh sombong, cerita sombong, itu orang sehebat apapun itu sudah langsung menjaga diri. Jadi jangan jadi orang yang sombong, yang merasa dirinya tuh paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Nah, tadi, soal itu lebih memorable, tapi tidak arogan. Dan juga kalau misalnya kita punya personal story tadi, sebutkan, ceritakan. Salah tadi, Fian punya masalah mengkonsumsi brownies. Saya punya masalah mengkonsumsi brownies, gara-gara saya harus potong-potong dulu, saya ketinggalan kelas misalnya. Ceritakan misalnya contohnya. Kalau misalnya ada berbagai macam cerita-cerita menarik, bisa nanti diceritakan. Jangan lupa sebutkan unfair advantage. Unfair advantage-nya itu harus bisa clear apa keunggulan kita dibandingkan produk-produk yang lain-lain. Ini sisanya tentang pitch deck, tapi saya akan skip karena sediakan waktu lebih banyak untuk diskusi buat teman-teman semua. Itu aja mungkin dari saya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung ajukan saja, nanti kita bisa langsung banyak diskusi terkait dengan hari ini. Monggo. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak usah terkait dengan pitching juga bisa. Kalau misalnya ada yang penasaran terkait dengan startup. Yang mau tanya, tanya aja. Dari malu-malu mas. Sekarang mau tanya kalau Kan Iya, siapa namanya? Pak. kan bapak kan udah sering kayak presentasi pitching gitu. Terus sebelum pitching itu bapak masih ngerasa nervous gak sih? Terus kalau misalnya nervous gimana bapak ngatasinnya supaya bisa pitching sebagus itu? Oh, nervous ya? Pasti nervous. Se-expert apapun orang kalau misalnya presentasi, bahkan motivator-motivator, trainer-trainer yang jutaan rupiah per jamnya, biayanya, itu pasti ada nervousnya. Ketika dia menghadapi audiens baru, menghadapi stage baru, pasti ada nervousnya. Tapi yang lebih penting adalah gimana cara kita mengatasi nervousnya. Nah kalau misalnya saya itu mengatasinya dengan banyak minum. Jadi minum itu mampu untuk bisa mengurangi tekanan jantung, tekanan deg-degan, sehingga lebih rileks. Kalau misalnya nggak berhasil juga, cara untuk bisa menguranginya itu adalah dengan cara olahraga. Olahraga walaupun nanti meningkatkan detak jantung, tapi itu membuat kita semangat, ada energi yang muncul. Saya biasanya punya kebiasaan kalau di belakang stage itu entah lompat-lompat atau push up di belakang stage. Jadi mungkin orang akan bingung nih ngapain orang push up nih di belakang stage. Tapi itu saya lakukan untuk bisa membakar energi, supaya akhirnya nanti ketika kita masuk di stage itu sudah dalam kondisi semangat. Jangan sampai kita semangatnya itu ketika sudah di stage kemudian lama-lama naik, tapi sudah berakhir waktu kita. Jadi lebih baik semangat duluan dengan cara tadi bergerak dengan banyak, sehingga akhirnya nanti kita bisa teralihkan nervous kita, plus kita menumbuhkan energi yang disiapkan untuk bisa presentasi. Itu contohnya. Lalu bisa dengan berdoa, telepon orang tua, kemudian ditemani oleh sahabat, rekan misalnya, dikuatkan. Kemudian melakukan berbagai macam hal yang akhirnya bisa menutupi nervous kita. Bisa jadi kalau misalnya kita gaya-gayaan ya, ngeliatin di pinggir panggung seolah-olah kita tuh tidak ada sama sekali kecanggungan, itu bisa menutupi nervous kita. Contohnya,
Pernah kayak begitu. Jadi saking nervousnya, saya lakukan, udah saya tutupi aja dengan kepura-puraan. Jadi saya pura-pura tidak nervous. Caranya adalah saya berdiri di samping panggung, kemudian ngeliatin aja peserta-peserta, salami dulu, bagus ya, sukses ya, selamat ya. Seolah-olah saya tidak nervous, menunjukkan kepada orang lain seolah saya tidak nervous. Dan itu jadi sugesti kepada diri saya. Kan biasanya hanya orang-orang yang tidak nervous yang mampu tetap senyum, yang mampu ngobrol, yang mampu memberikan selamat, memberikan dukungan, yang paling aktif dan juga mendorong orang-orang lain untuk bisa berinteraksi. Nah itu akhirnya membuat kepura-puraan dalam diri kita dan akhirnya nervous sendiri hilang begitu aja. Jadi ada banyak cara sih sebenarnya, tergantung dengan yang mana yang paling cocok buat teman-teman. Terima kasih pertanyaannya apa? Ada lagi yang lain? Tidak usah berkaitan dengan PC nggak apa-apa kalau ada yang tertarik dengan dunia startup. Kalau di sini ada yang punya ketertarikan dengan startup digital atau banyak kan justru di produk fisik kayak makanan, tadi fashion. Oh iya, silakan. Mau nanya, aku Tasya, aku ada 2 pertanyaan sih. Jadi kalau yang pertama itu, apakah kakak selalu pakai presentasi yang sama kalau misalkan ada beberapa pitch gitu? Terus yang pertanyaan kedua, tadi kan kalau lihat dari videonya, kakak itu kan ada data, misalkan saya sudah menginvestasi berapa bilion dolar, berapa itu. Sedangkan kalau misalkan saya bisnisnya belum running, di luar problems dan planning yang sudah matang, ada nggak sih kayak yang bisa memperkuat kayak jumlah uang kayak tadi kayak gitu? Yap. Sip. Nah, pertanyaan pertama, apakah slide atau materinya sama semua? Enggak. Tergantung dengan waktu. Kalau waktunya panjang, kita bisa tambahkan slide-nya. Kalau waktunya pendek, kita kurangi slide-nya. Tergantung juga dengan event. Kalau misalnya eventnya itu lebih kepada social impact, maka kita akan terbanyak social impact-nya. Tapi kalau eventnya itu komersil murni, kita akan memperbanyak dari aspek finance-nya. Tergantung juga dengan siapa jurinya. Kalau jurinya itu adalah tipikal orang-orang orang-orang yang pelaku industri, maka banyak pitching yang memang sifatnya ke bahasa teknis. Contoh misalnya customer acquisition cost, lifetime value disebutkan. Terus habis itu pertumbuhan user base, daily active user. Tapi kalau misalnya jurinya itu adalah akademisi, para pemegang kebijakan, tokoh masyarakat, nggak ngerti mereka tentang hal tersebut. Jelaskannya dengan materi-materi yang lebih ke masyarakat. Itu contohnya. Jadi disesuaikan dengan audiens, dengan waktu, itu nanti bisa menyesuaikan. Dan diupdate juga, jangan sampai statistik kita adalah statistik tahun lalu. Jadi selalu diupdate. Presentasi saya di 2018 itu berbeda dengan presentasi saya yang tadi saya tampilkan. Jauh berbeda sebenarnya. Karena di 2018 itu lebih banyak contoh kasus studi. Jadi saya sudah menampilkan contoh penanaman, sudah menampilkan teknologi terbaru, IoT dan lain sebagainya. Jadi lebih berwarna. Kemudian yang kedua terkait dengan kalau nggak punya traction ya, nggak punya traffic, nggak punya pendapatan, apa yang kita bisa tonjolkan untuk membuat presentasi kita kuat? Tadi poin 2, 3, 4 sebutkan timnya. Coba misalnya kalau ada pengalaman bekerja atau pengalaman bekerja bersama, expertise di domain tertentu, hobi di domain tertentu, kegiatan yang cukup punya value. Misalnya saya pemimpin komunitas menjahit di universitas saya, itu bisa contohnya. Atau saya ketua organisasi riset di kampus saya, misalnya, itu bisa disebutkan. Jadi ada faktor timnya yang bisa disebutkan. Kemudian yang kedua itu adalah dari aspek produknya, rencana produknya. Produknya itu punya keunggulan nggak, walaupun masih rencana ya, masih prototipe. Tapi bisa dijelaskan keunggulannya. Misalnya kalau misalnya kita bikin baju yang anti air, sebutkan misalnya anti airnya kenapa? Ada rasionalisasinya. Nah semakin rasional, semakin make sense, itu akan semakin kuat nanti posisi kita. Atau yang keempat, tadi visinya. Marketnya seberapa besar sih? Jadi jangan hanya tembak market yang mampu kita kuasai saat ini, tapi ceritakan market yang nanti paling ultimate kita. Marketnya misalnya sedunia, marketnya misalnya se-Asia Tenggara, itu bisa disebutkan. Jadi cukup banyak sih faktor-faktor yang mampu untuk bisa menutupi kalau misalnya kita belum punya traffic, asalkan kita percaya diri dengan produk kita yakin sama produk kita, maka itu nanti akan terrepresentasi dengan cara kita bicara dan cara kita mempresentasikan materi-materi kita. Jadi itu saja yang mungkin nanti perlu ditekankan. Ya, terima kasih Cindy ya. Tasya, apa sih dia Cindy? Tasya. Siapa Cindy? Tasya. Ada lagi yang ada pertanyaan? Dari 41. Guys,
Des, ada yang mau nanya lagi? Mas Des, karena nggak ada yang mau nanya, saya ini ya mungkin mau pilih teman-teman juga nih. Ini kan berkaitan dengan mata kuliah TAEL, jadi mau mata kuliah bikin bisnis, apalagi ekonomi arsitektur. Saya pernah cerita juga nih Mas Des sama teman-teman bahwa pertanian itu sekarang lagi seksi banget, karena semua orang banyak banget sekarang startup di bidang pertanian itu udah overwhelmed banget ya, banyak banget. Dan menurut Mas Des nih, ada nggak sih, sekarang kan banyak banget tuh, kita semua pengen kan di bidang supply chain, bukan supply chain dari farmer sampai konsumen. Apakah saat ini di Indonesia sudah ada startup yang seperti itu? Dan kalau misalnya, karena mimpinya mau ke sana semua, kalau misalnya emang belum ada, kenapa sih penyebab terbesarnya? Nah, pertanyaan yang kedua nih, teman-teman kan sekarang pada bikin bisnis juga, ada yang kebanyakan sih memang masih UKM, baju, sepatu. Kalau misalnya mau bergerak ke arah digital, paling bener build on the ground-nya dulu, atau build tadi kayak misalnya menjual apa namanya secara e-commerce-nya, atau build on the ground yang mana nih? Gimana, mana yang mau jalan duluan? Karena kan mesti ada ini nih, saat pitching ke investor, on the ground-nya belum ada, atau e-commerce-nya duluan yang ada. Yap. Wah, keren sekali pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan pertanian ya. Jadi banyak orang bermimpi untuk bisa menguasai supply chain dari end to end. Gak hanya di pertanian, di dunia apapun. Contoh kayak misalnya Bukalapak, Tokopedia. Itu sekarang dari mulai online, mereka menggarap ke offline kan. Makanya ada mitra Bukalapak dan ada apa kalau di Tokopedia, mitra Tokopedia ya. Saya lupa namanya. Jadi mereka menggarap pasar offline. Warung-warung yang tadinya jualan fisik itu juga mereka garap. Karena mereka pengen menguasai end to end. Bukan hanya sekedar tempat jualan, tapi juga mereka menyediakan inventory, mereka menyediakan distribusi, mereka menyediakan pinjaman, mereka menyediakan nanti off taker. Atau langsung disediakan mereka dalam satu package yang sangat lengkap. Termasuk di dunia pertanian. Cuman masalahnya adalah sampai saat ini belum ada yang langsung end to end kecuali pemain-pemain konvensional yang sudah besar. Yang sudah besar tuh kayak Carpopan, Java, Monsanto itu udah end to end. Dari mulai mereka bikin bibitnya, mereka ngasih ke petani pinjaman bibit, mereka nanam, mereka beli, mereka ngolah jadi pakan ternak, mereka bikin ternaknya, mereka jadikan daging, mereka jual ke kita. Jadi semuanya udah end to end. Itu kalau Carpopan, kalau misalnya Java, Monsanto dan sebagainya itu sudah end to end. Nah kalau startup itu masih belum ada yang sampai sejauh itu. Paling masuk di aspek-aspek di dalam supply chain itu salah satunya. Kalau kita di permodalan, kalau misalnya 5 kilo sayur box itu di area penjualan. Kalau misalnya ada agronom misalnya di area operasional petaninya misalnya. Kalau misalnya ada yang di bidang inventory, ada namanya di bidang perikanan saya lupa. Dia di inventory-nya. Jadi masih segmented. Karena belum ada orang atau pihak di dalam dunia startup digital ini yang sudah punya kapasitas menguasai seluruh supply chain. Karena itu butuh modal yang sangat besar, butuh infrastruktur yang sangat kuat, sehingga perlu proses bertahap. Dan itu memang best practice-nya. Bukalapak tidak langsung menguasai seluruh supply chain, tapi dia menguasai dulu e-commerce-nya dulu. Kemudian nanti dia melebar kemana sampai ke akhirnya punya supply chain offline. Mungkin di pertanian juga kayak begitu. Kita mulai bergerak dulu di aspek penjualannya, kemudian nanti masuk ke pemodalan, dari pemodalan nanti masuk ke pengolahan, masuk ke inventory dan lain sebagainya, akhirnya nanti bisa menguasai supply chain. Jadi semuanya kayaknya punya roadmap yang sama ke arah sana. Cuma tinggal siapa yang bisa lebih dulu punya kapasitas yang mampu untuk bisa menguasai supply chain itu seluruhnya. Terus yang kedua ya, tadi terkait dengan kalau misalnya kita bikin UKM ya. Terus mulainya menguatkan fondasi dulu atau menguatkan aspek digitalnya. Nah ini sesuai pengalaman saya, jadi saya tuh udah pernah bikin lebih dari 30 startup dan mayoritas gagal. Banyakannya yang berhasil dan bekerja itu adalah startup yang punya fondasi offline yang kuat. Banyakannya yang punya fondasi offline yang kuat. Jadi misalnya kalau kita bikin e-commerce, kita sudah punya toko offline yang memang sudah punya customer base yang kuat, punya produk yang sudah punya brand yang kuat, punya supply chain yang memang sudah kuat. Itu akan lebih mudah untuk dijual secara online, bikin e-commerce atau bikin reseller online, bikin partnership dengan berbagai macam mitra-mitra yang kita di online, bikin peer-to-peer lending misalnya di online, itu bisa lebih mudah. Jadi roadmap teman-teman kalau mulai dari fisik sudah benar menurut saya, tapi segeralah untuk benar-benar kuat fondasi fisik offline-nya. Ketika sudah kuat baru nanti masuk ke aspek online. Mungkin bisa paralel, tapi dari aspek penjualan melalui sosial media atau penjualan melalui online marketplace. Jadi teman-teman gunakan sosmed misalnya Instagram atau gunakan YouTube
atau gunakan Line, atau teman-teman jual di Tokopedia buka apa. Jadi tetap memanfaatkan channel-channel online. Walaupun online tidak embedded langsung ke produknya, tapi minimal kita menggunakan channel online untuk mempercepat proses penjualan kita dari mulai fisik kemudian nanti tersebar ke berbagai macam customer kita. Nah, kira-kira gitu ya. Semoga bisa menjawab. Ada yang mau tanya lagi? Oh iya, mungkin Mas. Siapa namanya? Saya Alung. Saya mau ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan. Yang pertama itu menurut Mas Den, kalau misalnya kita mau mulai satu bisnis yang kita tuh bikin passion, karena kita tahu problemnya, kita coba cari solusinya dan menurut kita tuh ini bisa untuk kedepannya tuh bagus. Apakah itu akan menjadi saya gimana caranya gimana caranya kita tuh yakin bahwa ini tuh akan kedepannya tuh bakal sesuai dengan ekspektasi kita kalau kedepan ini akan growing, sedangkan kita tuh bukan di bidang kita hanya tahu ini masalahnya, ini tuh solusinya gitu. Itu yang pertama. Kedua, gimana kalau misalnya kita punya marketplace yang mungkin gede, tapi kita nggak tahu cara mulainya, dan maksudnya tuh kita bingung yang mana yang harus kita duluin, antara offline kan atau online. Siap. Nah teman-teman, tadi pertanyaan dari Mas Alung, kedengeran nggak? Yang pertama itu pertanyaannya adalah gimana cara kita kalau misalnya sudah punya passion di dalam bidang tertentu kayak bikin usaha, tapi kita nggak punya expertise di sana, nggak punya kemampuan bidang ilmu di sana. Apa yang kita lakukan? Yang kedua adalah kalau misalnya kita mau bikin marketplace yang besar, mulai dari mana sih sebenarnya? Nah, yang pertama nih, ini mungkin banyak berlaku juga buat teman-teman, terutama yang belajar di dunia bisnis ya. Biasanya teman-teman di dunia bisnis itu tidak punya kemampuan membuat produk. Minimal buat produknya itu partner atau kita cari supplier. Kita pengen berjualan makanan, maka kita nggak bisa bikin sendiri makanannya. Perlu ada orang yang punya keahlian untuk bikin makanan. Kita pengen bikin fashion, maka kita nggak bisa jahit sendiri. Kita perlu orang yang bisa jadi penjahit. Sebenarnya cara kayak begitu bisa aja, walaupun punya konsekuensi atau risiko. Risikonya itu adalah kita tidak punya kuasa yang sangat penuh untuk bisa melindungi ide kita dari orang-orang yang nanti akan meniru model yang sama. Jadi kalau misalnya tadi bikin makanan, resepnya kan di dia. Resepnya di kita, tapi mereka yang melaksanakannya. Bisa jadi mereka nanti akan bikin yang sama dengan brand yang berbeda, contohnya. Jadi tetap ada konsekuensi terkait dengan keamanan intellectual property kita yang nanti bisa terancam ketika kita sifatnya itu freelance atau ketika ketiga, padahal itu produk inti kita. Makanya saya lebih menyarankan kalau teman-teman punya kemampuan, jadikanlah itu produksinya in-house. Jadi teman-teman minimal cari co-founder, berkolaborasi dengan orang yang mampu bisa bikin produknya. Makanya biasanya kalau ada orang bikin startup, saya tuh selalu merekomendasikan minimal ada 2 pihak. Yang pertama mereka yang ngerti bisnisnya, bisa jualan. Yang kedua mereka bisa bikin produknya. Ini minimal-minimalnya. 2 orang ini akhirnya nanti bisa menjadi kombinasi yang bagus untuk bisa nanti bikin sebuah startup atau usaha rintisan. Jadi kalau misalnya kamu punya passion misalnya di dunia pertanian, tapi nggak ngerti pertanian, coba kolaborasi dengan anak fakultas pertanian di IPB. Kemudian ajak dia diskusi dengan dia, kerja bareng misalnya beberapa bulan, nanti ketika cocok bikinlah perusahaan bareng-bareng. Jadi itu yang lebih saya rekomendasikan. Mungkin solusi antaranya nggak apa-apa kita hire freelance, hire kontraktor, hire vendor misalnya, tapi jangan jadikan itu sebagai solusi satu-satunya secara permanen. Karena takutnya nanti akan riskan ketika nanti kedepannya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah yang kedua, marketplace, mulainya dari mana? Biasanya kendala marketplace itu mulainya adalah apakah cari supplier atau cari buyersnya dulu. Itu biasanya kendala yang paling sering terjadi. Kalau saya berpandangan, cari orang yang punya uangnya dulu. Kalau misalnya dalam marketplace itu berarti cari pembelinya. Kemudian kita carikan setelah suppliernya. Sama kayak di iGrow. Cari orang yang punya uangnya dulu. Orang yang punya uang itu bukan investor, tapi orang yang punya uang itu adalah buyers. Jadi di iGrow itu cara kerja kita. Yang pertama itu cari buyersnya. Pabriknya, eksportirnya, supermarketnya kita cari, kita deal dengan mereka, baru kita cari suppliernya, petaninya. Baru habis itu cari investornya. Investor itu kebelakangan, paling akhir bahkan. Yang pertama itu harus cari dulu.
Jadi kalau misalnya mau bikin marketplace, saran saya tetapkan ini dari pihak-pihak yang kita ingin pertemukan ini, yang mana sih yang paling punya kekuatan finansial yang paling tinggi. Dekatilah dia, cari masalahnya, selesaikanlah masalah dia, pertemukanlah dengan pemberi solusi untuk masalahnya dia. Baru nanti di situ akan bisa tercipta. Masalahnya pakai offline atau online itu hanya tools. Kalau kita mampu untuk mempertemukan mereka dan pemberi solusi dengan cara offline, lakukanlah. Jadi kalau misalnya ada orang ya datang ke saya, bilang saya pengen punya ide marketplace, saya selalu bilang bisa nggak dipakai di Google, di Facebook group misalnya. Bisa pakai lain nggak sih? Bisa pakai WhatsApp group nggak sih? Kalau misalnya masih bisa pakai itu, pakailah itu dulu. Jangan langsung bikin aplikasi marketplace, jangan langsung hire vendor, jangan langsung kita hire programmer. Karena itu boros. Dan belum tentu asumsi kita itu tervalidasi. Jadi lebih baik coba cari tools-tools yang gratis tapi sudah mampu memfasilitasi kegiatan offline-nya. Kalau kita mau ketemukan ya antara orang yang pengen nyari jasa bener-benerin perlengkapan rumah kita dengan orang yang membutuhkan jasa orang tersebut, mungkin nggak perlu kita harus bikin aplikasi mempertemukan job matching, tapi kita cukup bikin sebuah portal Google Form misalnya. Coba daftar para tukang-tukang yang punya keahlian, ayo daftar di Google Form saya. Kemudian ada juga Google Form untuk orang-orang yang butuh keahlian, butuh jasa. Ayo silakan kalau yang butuh jasa masuk ke link ini, masuk ke Google Form. Ya itu nanti tinggal cocokin nama kita manual. Itu cara terbaik, cara terhemat untuk kita melakukan validasi. Karena yang paling penting itu validasi ketika kita bikin sebuah startup, bukan tentang keren-kerenan, tentang bikin, tentang jadi website, jadi aplikasi. Itu saya banyak banget pelajaran kegagalan justru dimulai dari bikin dulu, baru mencocokkan dengan kebutuhan. Tapi dibalik, cari dulu kebutuhan, baru dicocokkan dengan tools apa yang paling sesuai yang sudah kita miliki. Kalau belum kita miliki, baru kita bikin. Tapi bikinnya juga bertahap, perlu proses sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia nanti menyempurna menjadi sebuah solusi yang benar-benar paripurna bisa menyelesaikan masalah itu. Kira-kira itu, halo. Sama-sama. Gimana? Sudah? Teman-teman atau masih ada pertanyaan lagi? Richard, mau nanya Kak Chan? Gita, Erika, Eka, apa Kak? Iya. Gimana? Ada? Ayo, Mas. Oh, enggak, saya ada. Malu-malu. Pak, kan banyak banget platform application kan sekarang, dan idenya itu emang bagus-bagus dan dibutuhkan. Tapi menurut Bapak kenapa menggunakan aplikasinya? Apakah kurang marketing atau emang marketnya nggak ada buat produk? Ya, Mas siapa namanya? Rico. Mas Iko. Jadi ada penelitian dari CB Insight. CB Insight itu adalah salah satu surveyor, salah satu advisor, konsultan perusahaan-perusahaan di dunia. Dia biasa banyak riset-riset, report-report tentang landscape ekonomi negara-negara dan juga dunia korporasi. Dia pernah melihat sebuah penelitian 20 penyebab tertinggi penyebab kegagalan sebuah startup, dan 3 besarnya itu berurutan. Nomor 1 itu adalah no market need. Jadi startup itu banyak gagal karena dia bikin sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh orang lain. Yang kedua itu adalah kehabisan uang, kehabisan cash flow. Jadi modalnya nggak cukup. Yang ketiga itu adalah faktor tim. Timnya bubar, timnya nggak cocok, not the right team. Jadi timnya tuh nggak cocok untuk mengeksekusi sehingga akhirnya dia bisa bertumbuh jadi sebuah produk yang bagus. Nah kita breakdown nih satu persatu. Yang pertama no market need. Ini tadi yang saya berulang kali sampaikan. Kita biasanya bikin produk atau usaha itu basisnya tuh dari kita dulu, bukan dari customer dulu. Kita selalu bilang tentang ide kita apa, saya pengen bikin ini, kemudian kita baru cari customernya. Justru terbalik, kita cari customernya yang sudah cukup besar, marketnya sudah cukup besar, kita punya koneksi ke sana, kita mampu menguasainya, kita bisa bicara dengan bahasa mereka, kita mampu untuk bisa terkoneksi dengan pemimpin dari market tersebut, dengan leader dari market tersebut, baru kita cari masalahnya. Jadi cari dulu marketnya. Kalau teman-teman semua masuknya dari solusi, itu sudah jam 2 level bahkan. Itu pertama cari dulu marketnya. Kalau marketnya cukup besar itu berarti cukup prospektif. Kenapa Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Traveloka itu valuasinya besar banget sekarang? Salah satu penyebabnya adalah karena mereka punya market yang sangat besar. Market mereka itu seluruh pengguna internet di Indonesia, 120 juta orang lebih.
Bukalapak sekarang usernya tuh baru 20 juta. 20 juta user. Tadi internet user di Indonesia 120 juta. Berarti mereka baru memanfaatkan 1/6 dari market size-nya Indonesia. Itu baru Indonesia. Mereka kemarin mau launching buka global. Berarti mereka mau masuk ke pasar internasional. Berarti masih banyak sekali ceruk pasar yang mereka targetkan yang belum digarap oleh mereka. Berarti potensi itu masih sangat besar. Jadi semakin besar target market, semakin besar juga opportunity yang ada di dalam pasar tersebut. Itu yang pertama. Validasi marketnya itu besar atau enggak. Jangan hanya besar atau enggak, tapi juga kita itu passion nggak di sana. Kalau misalnya kita suka dengan otomotif, nggak cocok kita cari target market orang yang suka dengan kuliner. Kalau kita suka dengan otomotif, ya cari target market yang otomotif. Kita gabung ke klub motor misalnya, kita gabung trekking sama mereka misalnya. Jadi kita punya engagement secara emosi dengan mereka. Nah itu yang pertama ya, market tadi. Kalau marketnya sudah tervalidasi, cukup besar, kita sudah punya kemampuan untuk menggarap berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua itu problem. Carilah problem. Di market itu ada problem apa? Jadi jangan sampai kita langsung, ini solusi saya, mau nggak pakai? Terbalik, kita tanya ke mereka, apa problem mereka saat ini? Jangan lewat tanya aja, tapi lewat observasi. Observasi itu adalah kita gabung sama mereka, mengamati kehidupan mereka, kita lihat mana yang tidak efisien dari aktivitas mereka, mana yang paling painful dari aktivitas mereka, mana yang bisa dipercepat dari aktivitas mereka. Nah itu yang jauh lebih relevan, jauh lebih tepat ketika kita melakukan sebuah penelitian. Jadi kalau kita bikin questionnaire itu banyak biasnya. Kita tanya ke orang, kamu punya masalah ini nggak? Dia pasti cenderung bilang, oh iya saya punya. Tapi belum tentu itu adalah sebuah kejujuran. Bukan berarti dia bohong ya, tapi karena ketika dia ditanya, dia tuh pengen bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang lebih hebat dibandingkan dengan diri yang sebenarnya. Yang paling relevan itu dan paling kontekstual, cukup tepat itu adalah observasi. Jadi kita mengamati, kita ikut serta, kita merasakan juga, kita bisa berempati. Nah itulah kita dapat problem. Baru ketika problemnya sudah dapat, kita cari solusinya. Jadi udah lewat berapa step tuh kalau misalnya kita langsung cari solusinya. Nah ini baru aspek no market need. Nah banyak sekali startup tuh langsung jump to solution sehingga akhirnya dia membuat sebuah produk yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Kalau kamu lihat banyak sekali aplikasi yang di market di Play Store atau di App Store, aplikasi canggih-canggih. Mungkin modalnya banyak sekali mereka keluarkan. Tapi kalau misalnya mereka tidak mampu untuk bisa menjadikan produk mereka itu benar-benar menyelesaikan masalah, sudah menyelesaikan masalah, benar-benar membuat produk mereka worth it untuk dibeli, maka mereka tidak akan bisa berhasil. Jadi validasi bisnis model itu tadi bukan cuma sekedar kita mampu bikin solusi atas masalah, tapi juga kita mampu bikin solusi yang mau dibeli dan revenue yang didapatkan dari pembelian itu punya profit yang cukup worth it untuk bisa membiayai sustainabilitas dari perusahaan kita. Itu aspek market need. Kemudian aspek yang kedua, cash flow. Bisa jadi mereka gagal karena kehabisan uang. Jadi fundraising, tapi fundraisingnya cuma bisa bertahan cuma beberapa bulan, habis itu mereka nggak sanggup lagi bertahan, kemudian mereka bubar. Makanya saya sarankan kalau teman-teman bikin usaha, minimalnya kalau misalnya ada uang di bank itu sekitar 12 bulan ke depan operasional. Itu cukup aman. 12 sampai 18 bulan operasional itu cukup aman. Supaya teman-teman bisa bebas bereksperimen, melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa mencari validasi dari bisnis model. Tapi yang ketiga, not the right team. Timnya yang benar-benar bagus, timnya cocok, timnya kompak, timnya itu saling melengkapi kapasitasnya. Kalau misalnya kamu bisa finance, maka tim kita nanti bisa produksi, dia bisa marketing, misalnya, dia bisa apapun misalnya yang tidak kamu miliki keahliannya. Nah itu biasanya beberapa penyebab terbesar kenapa biasanya startup itu gagal. Yang lainnya ada banyak, ada 17 yang lainnya, cuman itu masih kalah dengan 3 yang besar ini. Dan saya merasakan sendiri 3 besarnya cukup jadi momok ketika kita bicara tentang kegagalan sebuah startup. Itu loh, kira-kira.